Putra yang luar biasa. Bab 1. Tuan Muda Qi, apakah Anda benar-benar ingin menolak undangan Tuan? Nama belakang saya bukan Qi. Nama belakang saya Lin. Tapi bagaimanapun, darah keluarga Qi mengalir di tulangmu. Sejak mereka mengusir ibu dan anak kami dari keluarga Qi, saya tidak pernah ada hubungannya dengan orang-orang di keluarga Qi itu. Pada sore hari, kota Qingyun, Jalan Yanjiang, Bentley Mulsanne hitam diparkir di pusat kota yang kacau, menonjol dari keramaian dan menarik perhatian orang yang lewat. Di depan stand barbek, seorang pemuda berwajah tampan sedang mengemasi alat-alat barbek dan gerobak. Pria tua berjas hitam yang turun dari Bentley itu berdiri di depan warung barbeque. Tuan, Anda juga tahu bahwa apa yang terjadi saat itu dipaksakan oleh situasi. Meskipun saya menganiaya Nyonya, saya tidak pernah mengusir Anda. Petik 2. Lebih dari setahun yang lalu, lelaki tua itu sakit parah. Lelaki tua itu bertanya kepada kami untuk mencarimu selama setahun penuh. Menggunakan sumber daya dan kontak yang tak terhitung jumlahnya, kami mencari di sebagian besar kerajaan naga, dan akhirnya menemukanmu. Apakah kamu lebih suka menjadi menantu dari keluarga yang tidak populer seperti keluarga Zhang dan menderita segala macam penghinaan daripada kembali ke keluarga Qi? Sekarang, kamu adalah satu-satunya darah dari generasi keluarga Qi ini. Lin Yin berkata dengan ringan, saya tidak membutuhkan keluarga Qi untuk mengurus urusan saya, dan saya tidak ingin mendengar tentang urusan keluarga Qi. Saya harap Anda tidak akan mengganggu saya, hidup di masa depan. Setelah menutup kios, dia berbalik dan meninggalkan jalan Yanjiang. Pria tua bersetelan itu melihat kepergian Lin Yin, tetapi dia tidak mengejarnya, tetapi hanya menghela nafas. Keluarga Qi, Lin Yin berjalan keluar dari jalan Yanjiang, mencibir, matanya sedikit linglung, seolah ingatan yang panjang dan jauh dibawa kembali. Keluarga Qi di ibu kota kekaisaran adalah keluarga kaya terkenal di seluruh kerajaan naga. Banyak orang telah menajamkan kepala dan ingin memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Qi, sehingga mereka dapat naik ke surga. Tapi untuk Lin Yin, keluarga Qi adalah rasa sakit yang tak terhapuskan di hatinya. Lin Yin lahir di keluarga Qi di ibu kota kekaisaran. Dia adalah cucu lelaki tua dari keluarga Qi. Tetapi ketika dia berusia 8 tahun, ayah kandungnya, Qi Hetu, jatuh cinta dengan wanita di luar, dan bersaing dengan beberapa paman untuk mendapatkan posisi ahli waris, sehingga dia bahkan menceraikan istrinya Lin Suking, dan menikahi putri orang kaya raya lainnya, keluarga di ibu kota kekaisaran. Meskipun Lin Suking berasal dari keluarga biasa, dia juga wanita yang kuat. Dia menolak untuk menerima kompensasi apapun dari keluarga Qi dan meninggalkan rumah sendirian. Dan Lin Yin tidak ingin berpisah dari ibunya. Terlepas dari hambatan keluarga Qi, dia dan ibunya Lin Suking menjauh dari ibu kota kekaisaran, dan menghilang dari pandangan keluarga Qi. Ibu dan anak itu hidup bersama selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia mengubah nama belakangnya menjadi Lin dengan ibunya. Sudah 10 tahun, dan ibuku meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Saya pikir saya tidak akan pernah mengingat kenangan sedih ini dalam hidup saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa anggota keluarga Qi benar-benar menemukannya. Setelah merokok di sudut jalan, Lin Yin berhenti memikirkannya, dan memanggil taksi untuk pergi ke Villa Lin Lang. Hari ini adalah hari ketika penguasa keluarga Zhang, putri tertua Zhang Hongjun, menikah dengan putra tertua keluarga Sun, keluarga kelas 1 di kota Qingyun. Perayaannya megah, dan para pemimpin bisnis dari semua lapisan masyarakat di kota Qingyun, serta semua orang di keluarga Zhang diundang. Kalau tidak, dengan status menantu Lin Yin di keluarga Zhang, mustahil baginya untuk datang ke Villa Lin Lang selama sisa hidupnya. 20 menit kemudian, taksi berhenti di luar Lin Lang Villa. Di depan gerbang utama villa, seorang wanita cantik dengan sosok halus dalam gaun biru muda sedang menatap Lin Yin dengan ekspresi kosong. Wanita cantik ini adalah istri Lin Yin, Zhang Qimo. 2 tahun lalu, Lin Yin bergabung dengan keluarga Zhang atas permintaan Tuan Zhang Dingding, yang mendirikan grup perhiasan Zhang. Pada saat itu, kejadian ini menimbulkan kehebohan di kalangan keluarga bangsawan kota Qingyun. Semua orang menertawakan Zhang karena bodoh dan menikahkan putrinya dengan seorang yatim piatu yang tidak punya uang atau status. Anda tahu, Zhang Qimo adalah wanita cantik yang terkenal di kota Qingyun, dan dikejar oleh anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga luar biasa pada waktu itu. Tapi tanpa diduga menikah oleh lelaki tua itu dengan Lin Yin yang tidak relevan dan biasa. Semua ini, hanya Lin Yin dan Zhang Dingding yang tahu alasannya.
Zhang Dingding meninggal setahun yang lalu, dan hanya Lin Yin yang tahu rahasianya. Adapun istrinya, Zhang Qimo, dia tidak setuju dari awal sampai akhir. Meski pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menikah, sampai sekarang, mereka belum menikah. Dengan kematian Zhang Dingding, kelompok perhiasan Zhang telah mengalami perubahan kekuatan yang sangat besar. Selama kekacauan ini, ayah mertua Lin Yin dikeluarkan dari pusat kekuatan grup, dan dia tidak diberi saham. Situasi keluarganya anjlok, dan dia tinggal di keluarga Zhang mengawasi wajah orang. Ayah mertua dan ibu mertua menyalahkan Lin Yin karena kurangnya prospek, kurangnya latar belakang, kemampuan, dan uang, dan dia lebih rendah dari menantu laki-laki manapun dari keluarga Zhang. Tang Men, Lin Yin yang tak tertandingi dipandang rendah dalam keluarga Zhang dan menjadi objek penghinaan oleh semua orang. Lin Yin, jangan terlalu banyak bicara di jamuan. Zhang Qimo berkata dengan ekspresi serius, masalah hari ini sangat penting. Saya membawa hadiah besar untuk memohon kepada saudari Ning. Itu tergantung pada apakah pabrik yang dikelola oleh ayah dapat bertahan dari kesulitan. Paman, apakah Anda ingin membantu kali ini? Begitu, Lin Yin mengangguk. Memasuki Linlang Mountain Villa, ada villa-villa yang didekorasi dengan megah di villa, serta kolam taman yang indah, yang semuanya milik bos dari keluarga Zhang. Ada deretan mobil mewah yang diparkir di luar aula, Maserati, Porsche 91, Cayenne, dan yang terpenting, Audi. Hei, saudari Qi, apakah kamu datang ke sini dengan taksi? Mengapa kamu tidak menelepon saudara laki-laki dan mengirim mobil untuk menjemputmu? Hari ini adalah hari yang sangat penting, seperti apa ini? Tidakkah kamu hanya mempermalukan keluarga Zhang kita? Dari Porsche 91, seorang pemuda berkacamata turun. Dia melepas kacamata hitamnya dan menatap Zhang Qimo dan Lin Yin dengan ekspresi lucu. Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Ayah mertua Lin Yin, Zhang Xiufeng, dianggap sebagai anggota generasi tua keluarga Zhang yang paling murung. Pada tahun-tahun awal, dia ditekan oleh beberapa saudara dalam kelompok keluarga Zhang, dan kemudian dikeluarkan. Pada akhirnya, itu hanya ditugaskan ke sebuah pabrik pengolahan perhiasan kecil di ambang kebangkrutan, yang hampir tidak bertahan selama setahun. Mengingat kondisi ekonomi keluarga, tidak mungkin membeli mobil tambahan untuk Zhang Qimo. Saudari Qi, beritahu aku, ketika kakak memintamu untuk menceraikan orang malang ini dan memperkenalkanmu dengan putra bungsu dari keluarga Sun, jika kamu mendengarkan kakak, bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi ini, tidak peduli dengan keberadaan Lin Yin, tentu saja, ini belum terlambat. Sekarang, jika kamu ingin menjadi kaya, datang dan tanyakan pada saudara. Kakak dapat memperkenalkanmu dengan pasangan baik lainnya. Mengatakan kata-kata ini di depan suaminya sungguh menantang. Zhang Jianhai, apakah kamu sudah cukup bicara? Zhang Qimo berkata dengan dingin, wajahnya pucat karena marah. Hei, aku, sebagai saudara, merasa kasihan padamu, dan mengikuti pemborosan seperti itu. Jika kamu tidak mendengarkan bujukan baikku dan menunjukkan jalannya, maka kamu layak menjadi miskin selama sisa hidupmu. Zhang Jianhai berkata dengan santai. Setelah selesai berbicara, Zhang Jianhai tampak dalam suasana hati yang buruk, dan menatap Lin Yin dengan ekspresi main-main. Lin Yin, mengapa kamu memiliki wajah untuk menghadiri pernikahan Sister Ning? Zhang Jianhai berkata dengan sinis, oh, itu benar. Saya mendengar bahwa pabrik ayah mertua Anda telah memutus rantai modalnya dan tidak mampu membayar upah. Cepatlah, sudah tutup. Apakah Anda mencoba menjilat keluarga paman dan memintanya untuk meminjam uang untuk membantu Anda melewati kesulitan? Ayah Zhang Qimo, Zhang Xiufeng, pada awalnya adalah ayah Zhang Tiaohai, dan Zhang Hongxuan, anak ketiga dari keluarga Zhang, dikeluarkan dari grup Zhang. Bahkan kesulitan serius yang dihadapi oleh pabrik kali ini semuanya berada di balik metode Zhang Hongxuan. Zhang Qimo menarik napas panjang, menekan amarahnya, dan berkata kepada Lin Yin, tunggu, jangan bicara dengannya. Aku di sini untuk mengurus bisnis hari ini. Lin Yin mengangguk, dan keduanya berbalik dan memasuki aula villa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, dasar celaka. Zhang Jianhai memandang punggung Lin Yin, memutar lehernya, dan mencibir di sudut mulutnya. Aula mencakup area yang sangat luas, dengan gaya arsitektur gaya barat, dekorasi mewah. Para tamu terhormat dari keluarga Zhang datang satu demi satu untuk mengambil tempat duduk mereka.
Sambil memegang kotak hadiah yang sangat indah, Zhang Qimo berjalan ke pengantin wanita dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ning, semoga pernikahan Anda bahagia dan pernikahan yang bahagia selama 100 tahun." Fitur wajah Zhang Zining sangat indah, kulitnya putih dan cantik, dan temperamennya sombong, tetapi secara keseluruhan dia masih kalah dengan Zhang Qimo. Dia melirik Zhang Qimo dengan ringan, dan berkata, "Letakkan hadiah itu di sana." "Saudari Ning, biarkan aku berjalan bersamamu," kata Zhang Qimo sambil tersenyum. "Tidak perlu, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Aku tahu apa tujuanmu, keluargaku tidak akan membantu urusan ayahmu." Zhang Zining berkata dengan dingin, tanpa ampun. Senyum Zhang Qimo membeku, digantikan oleh keluhan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Sebelum menikah dengan Lin Yin, dia disukai oleh kakeknya dan menjadi kesayangan keluarga Zhang. Saudari Zining juga sangat ramah padanya pada awalnya, tapi sekarang, mengapa dia menjadi begitu acuh tak acuh? Saudari Zining menikah dengan keluarga kelas 1 di kota Qingyun, putra tertua dari keluarga Sun, pernikahannya megah, dan semua orang dari keluarga Zhang datang untuk merayakan, terhormat dan bermartabat. Dan dia, Zhang Qimo terdiam beberapa saat, memikirkan situasi sulit ayahnya saat ini. Dia memaksakan senyum di wajahnya, dan mengikuti langkah pergi Zhang Zining. Lin Yin melihat adegan ini di kursi, dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bab 2. Di meja tempat Lin Yin duduk, semua menantu keluarga Zhang duduk. Hanya saja menantu laki-laki ini semuanya adalah sosok yang kaya dan berkuasa, dan dibandingkan dengan statusnya di keluarga Zhang, mereka sama sekali tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyapanya, mereka mengobrol dan bersulang, dan saling menyerahkan kartu nama, mengabaikan keberadaan Lin Yin. "Semuanya, apakah kamu di sini? Ayo, mari kita minum bersama." "Kakak Hai, ada apa dengan ini? Kami harus bersulang untukmu." Zhang Jianhai membawa segelas anggur dengan ekspresi santai, dan menantu laki-laki dari keluarga Zhang yang hadir semuanya berdiri tersanjung, menunjukkan ekspresi menyanjung, dan membawakan anggur. Zhang Jianhai adalah putra Zhang Hongxuan, putra tertua dari keluarga Zhang, dan pewaris Sanfang. Paman ketiga, Zhang Hongxuan, adalah sosok kekuatan nyata dari keluarga Zhang, dan bobotnya di grup perhiasan Zhang dapat dibagi rata dengan bos Zhang Hongjun. Terlepas dari kekayaan, kekuasaan, lingkaran, atau status, Zhang Jianhai lebih tinggi dari menantu laki-lakinya dari luar. "Apa, Lin Yin, kamu meremehkanku dan bahkan tidak minum segelas anggur?" Zhang Jianhai bertanya dengan dingin, menatap Lin Yin. Lin Yin adalah satu-satunya yang hadir yang tidak bangun untuk bersulang, dia ragu sejenak. Wow, hanya dalam 1 detik, Zhang Jianhai menumpahkan segelas anggur putih ke wajah Lin Yin dengan jentikan tangannya. "Apa, tidak tahu malu membuatmu malu? Ah! Aku membiarkanmu minum untuk memberimu wajah, beraninya kamu tidak minum." Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi menghina, sangat mendominasi. Minuman keras tumpah ke seluruh wajahnya, dan bau menyengat membasahi pakaiannya, dan Lin Yin merasa panas di wajahnya. Di tempat kejadian, tidak ada yang berbicara untuk Lin Yin, dan ada sedikit sarkasme di wajahnya. Mata Lin Yin menjadi lebih tajam. Tetapi mengingat bahwa Zhang Qimo bekerja keras untuk ayahnya dan tidak dapat membuat masalah untuknya, dia menahan diri. "Oke, aku menghormatimu." Lin Yin menyeka minuman di wajahnya dan bangkit perlahan. Zhang Jianhai tidak berharap Lin Yin dapat menanggung ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Saat Lin Yin bangkit, Zhang Jianhai tiba-tiba mundur, berpura-pura jatuh, dan dengan nyaman mendorong meja dengan anggur merah mahal dan hadiah VIP di samping perjamuan, benar-benar membalikkannya. Paak, meja itu terbalik, dan lebih dari selusin botol anggur merah yang mahal, giok ruyi yang indah, dan gelang giok semuanya hancur berantakan, yang menyebabkan keributan di seluruh ruang perjamuan, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sana. "Lin Yin, kamu bajingan berani memukulku dengan tanganmu." Zhang Jianhai berteriak karena takut itu akan menjadi masalah sepele. "Apa yang terjadi di sini?" Zhang Zining datang, diikuti oleh Zhang Qimo. Bahkan Sun Heng, pejabat mempelai pria, menjadi serius. "Saudari Ning, kakak ipar, hari ini adalah hari dari 2 pernikahan besarmu. Lin Yin, sia-sia, berani melawanku di jamuan makan. Katakan padaku, apakah dia akan memberontak?"
Zhang Jianhai berkata dengan marah, menatap Lin Yin dengan kejam, seolah-olah dia telah dipermalukan. Lin Yin, apa yang terjadi? Sun Hang menahan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin dengan wajah yang sangat jelek. Zhang Jianhai jatuh sendiri, aku tidak menyentuhnya. Lin Yin berkata dengan jujur, kamu jatuh sendiri, lalu kenapa kamu bilang aku memukulnya? Sun Hang bertanya dengan suara berat. Lin Yin berkata, semua orang di sini telah melihatnya. Anda dapat bertanya kepada mereka jika Anda tidak mempercayai saya. Kakak ipar, Lin Yin masih berdalih. Aku baru saja datang untuk bersulang dengan semua orang, dan dia datang untuk memukuliku tanpa alasan, dan semua orang melihatnya. Zhang Jianhai berkata dengan marah, sejujurnya, kakak ipar, jika bukan karena kamu, demi menyelamatkan muka, aku akan menghapusnya hari ini. Semuanya, apa yang baru saja kamu lihat? Sun Hang menatap menantu dari keluarga Zhang yang hadir dan bertanya. Itulah yang dikatakan saudara Hai, Lin Yin tidak tahu apakah dia minum terlalu banyak. Ya, Lin Yin sangat mabuk sehingga dia basah kuyup karena minum. Kakak Hai datang untuk minum bersama kami, dan dia langsung memukul kami. Pendengar malas, ya, itulah yang kami lihat. Menantu keluarga Zhang berkata dengan serius. Kemudian, senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Zhang Jianhai adalah pewaris San Fang, sosok panas di keluarga Zhang. Siapa yang akan menyinggung Zhang Jianhai untuk menantunya? Mereka semua memilih untuk membuka mata dan berbicara omong kosong. Lin Yin tidak menjelaskan lagi, itu berlebihan. Lemah, tanpa alasan. Di keluarga Zhang, dia adalah orang dengan status terendah. Bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan, jika orang lain mengatakan Anda salah, maka itu salah. Benar-benar memalukan. Setelah minum sedikit anggur, aku tidak tahu siapa nama belakangku. Orang tua dari keluarga Zhang benar-benar salah menilai dia pada awalnya, mengapa dia merekrut menantu laki-lakinya yang sia-sia. Para penonton semua berbicara dan mengejek tanpa ampun. Lin Yin, kamu tidak berguna. Tidak cukup untuk berhasil, tetapi lebih banyak untuk gagal. Zhang Qimo dengan marah berjalan ke sisi Lin Yin, wajahnya panas membara, dan dia merasa sangat malu. Secara khusus, dia berbicara tentang pabrik ayahnya dengan saudari Ning dan saudara iparnya, dan sesuatu terjadi pada Lin Yin, bagaimana dia bisa meminta bantuan saudari Ning. Kamu, jangan berikan kepada kakak Ning, kakak ipar, maaf. Zhang Qimo membenci penampilan besi dan baja, dan apa yang dilakukan Lin Yin membuatnya merasa malu. Lin Yin menatap mata berkaca-kaca Qimo, menggertakkan giginya, dan berkata, saudari Ning, kakak ipar, maaf, saya salah hari ini. Saya mengganggu pernikahan Anda, saya minta maaf. Zhang Jianhai berada di sela-sela hampir tertawa seperti orang gila, ekspresi sombongnya dengan jelas mengatakan, bahkan jika saya menjebak Anda dan membuat Anda kehilangan muka, siapa yang akan berbicara untuk Anda? Lin Yin, kamu orang besar, tidak apa-apa jika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak bertanggung jawab, dan kamu bahkan menjebak saudaraku, aku paling memandang rendah kamu. Zhang Zining berkata dengan wajah dingin. Wajah Sun Hang bahkan lebih pucat. Pada hari pernikahannya, hal semacam ini terjadi di jamuan makan, dan semua tamunya adalah orang-orang terkenal. Sungguh memalukan. Lin Yin, saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Tidak mudah bagi saya memukul Anda pada hari ini. Saya tidak ingin Anda membayar anggur dan batu giok terkenal yang rusak. Sekarang keluar dari sini segera. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku. Di depanmu, Sun Hang berkata dengan dingin. Lin Yin menghela nafas panjang, mengabaikan mata aneh para penonton, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Tetapi ketika dia berbalik, Zhang Zining tiba-tiba mengatakan sesuatu. Qimo, tidakkah kamu ingin aku membantu ayah melewati masa sulit ini? Yah, saya tidak ingin melihat Lin Yin lagi. Segera setelah Anda kembali, ceraikan Lin Yin, seorang pengecut, dan keluarkan dia dari keluarga Zhang selamanya. Saya segera membantu ayahmu menyelesaikan masalah pabrik. Lin Yin berhenti. Setelah meninggalkan Lin Lang Villa, Lin Yin menyalakan sebatang rokok. Bagaimana Qimo akan memilih? Pergi, ayo pulang. Sebuah suara yang akrab datang dari belakang, jantung Lin Yin berdetak kencang, dan dia menoleh untuk melihat istrinya, Zhang Qimo, dengan air mata masih berlinang. Lin Yin berkata, pulanglah. Apa yang akan kamu lakukan tentang masalah ayah? Zhang Qimo berkata dengan marah, saya berkata, cepat atau lambat kita akan bercerai.
Namun, itu adalah pilihan saya sendiri untuk bercerai, tidak dipaksa oleh mereka untuk bercerai. Mari kita cari tahu apa yang harus dilakukan. Tentang ayah. Lagi pula, kita adalah keluarga. Ketika mereka menggertakmu, mereka menghinaku. Mengapa aku harus berbicara dengan mereka? Lin Yin bergumam pada dirinya sendiri, sebuah keluarga. Keduanya berjalan dalam diam untuk beberapa saat. Lin Yin, maaf, saya mengambil kembali apa yang saya katakan kepada Anda di perjamuan. Zhang Qimo menyekat air mata dari sudut matanya, saya sangat marah saat itu, pikirkan dengan tenang, bagaimana Anda bisa mengambil inisiatif untuk memukul Zhang Jianhai. Lin Yin berkata, apakah kamu percaya padaku? Zhang Qimo berkata, aku percaya padamu. Terima kasih telah mempercayaiku. Lin Yin memandang Qimo dan membuat keputusan di dalam hatinya, dia tidak akan mengecewakan siapapun yang mempercayainya. Bab 3. Rumah Zhang Qimo berada di komunitas Jiangqi, yang merupakan real estate 10 tahun yang lalu, dan terlihat tua dan lusuh. Itu tidak cocok dengan identitas keluarga Zhang di kota Qingyun. Kembali ke rumah, ayah mertua Lin Yin, Zhang Xiufeng, dan Lu Yahui sedang duduk di sofa dengan ekspresi serius. Lu Yahui mencibir, Lin Yin, apakah kamu masih punya muka untuk kembali ke rumah ini? Kita semua tahu apa yang terjadi pada pernikahan hari ini. Lin Yin, kamu benar-benar bajingan. Kamu mengacaukan hal yang baik lagi. Lu Yahui bangkit dan memarahi. Lupakan, Bu, jangan bicarakan itu bukan salah Lin Yin. Keluarga paman sama sekali tidak berniat membantu kita. Zhang Qimo berkata dengan lega. Ketika Lu Yahui mendengar ini, dia menjadi lebih marah, dan berkata dengan marah, putri bodoh, apakah kamu masih membantunya? Bukankah dia sudah cukup menyakitimu? Jika bukan karena dia, apakah kamu akan menderita seperti ini? Kemiskinan sekarang, Anda harus menikah dengan keluarga kaya. Bu, kenapa kamu selalu ingin bergantung pada orang lain? Tidak bisakah kamu mengandalkan dirimu sendiri? Kata Zhang Qimo, sendiri. Oke, baiklah. Lu Yahui tersenyum kecut, menatap Zhang Xiufeng dengan ketidakpuasan, putriku telah bermasalah dan dianiaya karenamu, bagaimana denganmu? Apa yang dapat kamu lakukan? Zhang Xiufeng menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Lin Yin sudah mengantisipasi situasi di rumah, dan diam-diam pergi ke dapur. Waktunya makan. Setelah Lin Yin memasak makanan dan menyiapkan piring, seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan dalam diam. Lin Yin, kamu mendengar apa yang dikatakan Zhang Zining hari ini? Lu Yahui menatap Lin Yin dengan sungguh-sungguh. Mama, Zhang Qimo meletakkan sumpitnya, aku tidak akan menceraikan Lin Yin hanya karena orang lain memaksaku. Apakah kamu masih menyukainya? Lu Yahui menatap putrinya. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di pabrik ayahmu? Sudah beberapa bulan tunggakan kepada para pekerja, dan itu akan ditutup. Kapan seluruh keluarga akan pergi minum angin barat laut? Juga, apakah menurutmu sesederhana itu? Lin Yin menyinggung Zhang Zining dan istrinya, dan memukuli Zhang Jianhai. Lu Yahui berkata dengan marah, mereka akan membalas dendam pada keluarga kita. Perceraian adalah pilihan terbaik, jangan sampai aku terlibat lagi dengan bajingan ini. Zhang Qimo menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Melihat putrinya seperti ini, Lu Yahui berkata dengan tajam, Zhang Xiufeng, kenapa kamu masih duduk di sini? Bujuk putriku. Zhang Xiufeng tampak tak berdaya dan tetap diam. Lin Yin selesai makan semangkuk kecil nasi, meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan kembali ke kamarnya. Kakinya seperti lilitan naga, duduk di atas tempat tidur. Meditasi adalah kebiasaan yang telah dia kembangkan selama lebih dari 10 tahun. Terlepas dari angin dan matahari, tidak peduli seperti apa dunia luar. Dia tidak goyah sedikit pun. Ini adalah metode semangkuk air, bermeditasi. Pada diri sendiri seperti semangkuk air jernih, bebas dari debu dan kotoran, dan hal-hal duniawi, seperti debu di dalam air, pada akhirnya akan mengendap. Setelah seperempat jam, Lin Yin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menjepit kerikil hitam di depan tempat tidur, mengguncang jari-jarinya, dan dalam sekejap, kerikil itu berubah menjadi bubuk dan terlepas dari jari-jarinya. Kekuatan batin telah selesai. Lin Yin bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Guru pernah berkata bahwa hari ketika kekuatan batin seseorang dikembangkan, seseorang dapat dianggap sebagai keturunan sejati dari rumah naga. Pada saat itu,
Anda dapat keluar dari gunung dan membawa kartu giok untuk menemukan orang-orang dari keluarga Ning di ibu kota kekaisaran. Obat kuno, uang, dan personel dapat digunakan sesuka hati. Tidak ada akhir untuk perjalanan seni bela diri. Hanya setelah Anda mengembangkan kekuatan batin Anda dapat bertemu orang-orang di dunia seni bela diri kuno, menjelajahi pencapaian yang lebih tinggi, dan mengejar puncak kehidupan. Ada banyak musuh di rumah naga, sebelum ini, segala sesuatu tentang diri saya tidak boleh diungkapkan, jika tidak, hidup saya akan dalam bahaya. Kekuatan batin dipadatkan, dan akhirnya, kamu bisa keluar dari gunung. Lin Yin memegang tablet giok hijau di tangannya, dan ketajaman di matanya terungkap. Hari berikutnya, Lin Yin baru saja keluar dari komunitas Jiangqi ketika dia dihentikan oleh Benli hitam. Apakah kamu bersedia berbicara tentang keluarga Qi kecuali aku datang sendiri? Seorang pria parubaya dengan setelan biru tua keluar dari mobil dan menatap Lin Yin tanpa ekspresi. Pria parubaya itu tinggi dan lurus, dengan ujung dan sudut tajam di wajahnya, hidung lurus, dan mata tajam. Dia sangat agung dan mengesankan. Kontur wajahnya agak mirip dengan Lin Yin. Oh, aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku secara langsung. Seringai muncul di sudut mulut Lin Yin. Setelah lebih dari 10 tahun, dia masih mengenali pria di depannya. Ayah kandungnya, Qi Hetu. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku, tidak apa-apa. Tapi, apakah kamu tidak ingin melihat kakekmu untuk yang terakhir kalinya? Qi Hetu bertanya. Lin Yin terdiam beberapa saat. Keluarga Qi, hanya kakek yang memperlakukannya dengan baik. Saya masih ingat wajah baik hati kakek saya ketika saya masih kecil. Qi Hetu berkata, temukan tempat dan bicaralah dengan baik. 20 menit kemudian, Hotel King Yun, lantai 26. Di aula konferensi besar, hanya Qi Hetu dan Lin Yin yang duduk berseberangan. Kakekmu sakit parah di tempat tidur selama 2 tahun terakhir, dan kesehatannya semakin memburuk. Dia mengomelimu di ranjang rumah sakit, dan hanya ingin mendapatkanmu kembali. Qi Hetu berkata perlahan, pamanmu dan paman ketiga hanya memiliki 2 anak perempuan, semuanya sudah menikah. Sekarang generasi berikutnya dari keluarga Qi. Kamu adalah satu-satunya darah. Satu-satunya darah keluarga Qi. Lin Yin menertawakan dirinya sendiri, jadi, kamu ingin aku menjadi alat tawar-menawarmu untuk properti keluarga. Kamu berpikir terlalu sederhana. Qi Hetu mendengus dingin, keluarga Qi kami di ibu kota kekaisaran memiliki bisnis keluarga yang besar, dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Menurut aturan keluarga, jika patriark meninggal dan tidak ada penerus untuk generasi ketiga, dia harus diganti. Baris lain mengambil alih. Pada saat itu, keluarga Qi tidak akan dapat mengambil giliran baris kita. Apa hubungannya denganku? Lin Yin berkata dengan ringan. Kakekmu sakit parah selama beberapa tahun terakhir. Tuan ketiga dan kelima sudah mulai bersaing untuk mendapatkan kekuatan keluarga dan membuat keributan besar tentang itu. Apakah kamu ingin yayasan kakekmu diambil? Karena milikmu sendiri iseng, bahkan tidak merasa nyaman saat kamu sekarat. Lin Yin sedikit mengernyit dan mencibir. Dia sangat jelas tentang orang seperti apa Qi Hetu itu. Demi kekuasaan, dia bisa melakukan apapun yang dia bisa tanpa menunjukkan emosi sedikitpun. Jika bukan karena kakeknya sakit parah kali ini, posisinya dalam keluarga Qi telah terguncang. Bagaimana mungkin pangeran kedua dari keluarga Qi di ibu kota yang bermartabat merendahkan diri untuk datang ke kota King Yun untuk menemukannya? Lin Yin, apakah kamu ingin tinggal di keluarga kecil Zhang seperti ini sepanjang hidupmu dan dihina oleh orang lain? Qi Hetu berkata perlahan, jelas setelah menemukan Lin Yin, dia menyelidiki situasi kehidupan Lin Yin. Kemarin, kamu sangat dipermalukan di pernikahan keluarga Zhang, tapi kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Qi Hetu berkata, kamu tidak ingin mengambil kekuasaan sendiri. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada mereka? Selama kamu mau, kamu bisa membuat semua orang di keluarga Zhang berlutut di kakimu. Qi Hetu berkata dengan persuasif. Lin Yin menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qi Hetu mendengus dingin, dan berkata, kamu masih sangat muda sekarang, jangan merusak sisa kemuliaan dan kekayaan hidupmu hanya karena kemarahan sesaat. Kamu belum pernah merasakan rasa kekuasaan. Tunggu sampai Anda secara pribadi membiarkan keluarga Zhang memiliki jika semua orang berlutut di depan Anda akan tahu kesenangan macam apa itu. Aku tahu kamu membenciku di dalam hatimu,
dan kamu bisa membenciku selama sisa hidupmu dan menyangkalku sebagai seorang ayah. Qi Hetu berkata dengan serius, yang harus kamu lakukan adalah kembali ke rumah Qi untuk mengenali kakekmu, dan kemudian, membawamu ke rumah Qi. Dapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, lakukan apapun yang kamu inginkan, dan itu sudah cukup. Kondisi yang begitu sederhana, kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah, apakah kamu tidak mau menerimanya? Lin Yin berkata dengan ringan, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Qi Hetu sedikit mengernyit, menghela nafas, dan berkata, awalnya, aku berhutang padamu ibu dan anak, itu benar. Tetapi jika kamu berdiri di posisiku, kamu akan melakukan hal yang sama. Seorang pria bisa kehilangan segalanya. Hanya saja, dia tidak bisa kehilangan kekuatan di tangannya. Lin Yin menggelengkan kepalanya, sampai sekarang, Qi Hetu tidak memiliki penyesalan atau rasa bersalah sedikitpun. Dia juga berpikir dia benar. Itu benar, orang seperti dia tidak punya perasaan, hanya kekuatan di mata mereka. Aku akan memilih waktu untuk kembali dan mengunjungi kakek, tetapi urusan keluarga Qi tidak ada hubungannya denganku. Lin Yin berkata dengan datar, bangkit dan pergi. Anda, Qi Hetu menatap Lin Yin dengan tajam. Oke, ayo pergi. Aku sudah memberitahumu syaratnya. Aku akan menunggumu. Aku yakin kamu akan kembali dan memohon padaku. Qi Hetu berkata dengan ringan, masih dengan rasa percaya diri yang kuat. Dia memahami situasi Lin Yin saat ini dengan sangat baik. Dia tidak percaya bahwa Lin Yin dapat menolak syarat yang dia tawarkan. Bagaimana mungkin menantu yang tidak berharga yang telah menjadi menantu dari rumah ke rumah selama 2 tahun menolak kesempatan yang begitu tersedia sehingga dia bisa mencapai langit dalam satu langkah? Dan siapa yang tidak ingin menonjol? Oh, kalau begitu tunggu saja perlahan. Lin Yin mencibir dan meninggalkan Qingyun Hotel tanpa melihat ke belakang. Bab 4. Kota Qingyun, Distrik Dongcheng, Gedung Ning. Bangunan itu memiliki total 70 lantai, megah dan megah, berdiri di pusat kota. Ini adalah area paling makmur di pusat kota Qingyun, dan Gedung Ning adalah bangunan tengara kota. Beberapa tahun yang lalu, grup Ning menetap di kota Qingyun, yang bahkan menyebabkan kehebohan di seluruh provinsi Donghai. Ini adalah milik keluarga Ning di ibu kota kekaisaran, keluarga teratas di seluruh kerajaan naga. Lin Yin datang ke depan gedung dan berjalan ke ruang resepsi. Tuan, siapa yang kamu cari? Tanya resepsionis dengan sopan. Saya sedang mencari CEO Anda, Ning Ke. Kata Lin Yin datar. Apakah Anda mencari Presiden Ning? Apakah Anda punya janji? Tanya pramusaji. Pria muda ini berpakaian di lantai, dan dia tidak terlihat seperti orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan pria besar seperti Presiden Ning. Presiden Ning Kening, sebagai juru bicara keluarga Imperial Capital Ning di Provinsi Donghai, adalah orang yang sangat kaya. Melihat seluruh kota Qingyun, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Lin Yin berkata, katakan padanya kata-kata yang tepat, aku teman Ning Taiji. Oke, tunggu sebentar. Pelayan tampak ragu-ragu, dan memutar telepon. Dia berada di grup Ning, tapi dia belum pernah mendengar tentang Ning Taiji. Di sisi lain, di kantor CEO yang megah di gedung itu, seorang pria parubaya dengan temperamen luar biasa sedang memproses dokumen kantor. Ledakan, ledakan, masuk. Sekretaris laki-laki muda mengetuk pintu dan masuk, dengan hormat berkata, Presiden, meja depan mengatakan seseorang sedang mencari Anda. Meja depan, bukankah tidak ada janji hari ini? Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata dengan penuh wibawa. Jangan biarkan kucing dan anjing datang untuk mencari seseorang, mereka semua datang untuk bertanya padaku, mengerti? Ini, sekretaris laki-laki itu berkata dengan ekspresi ragu-ragu, Presiden, orang itu mengirimimu pesan yang mengatakan bahwa dia adalah teman Ning Taiji. Saya khawatir, mungkinkah seseorang dari keluarga Anda yang datang ke sini, jadi saya datang ke sini untuk melapor. Ning Taiji. Pria parubaya itu membeku sesaat, alisnya berkerut. Ning Taiji adalah kepala keluarga Ning di ibu kota kekaisaran, dan itu adalah nama kakeknya. Perlu diketahui bahwa di ibu kota kekaisaran, hanya keturunan langsung dari keluarga Ning yang mengetahui nama lelaki tua itu, apalagi berani menyebutkan nama lengkap lelaki tua itu. Di ibu kota provinsi kota Qingyun, bagaimana orang bisa tahu bahwa wanita tua dari keluarga Ning telah menemukannya? Orang macam apa itu? Ning Ke bertanya. Sekretaris laki-laki itu menjawab, seorang pria muda berusia awal 20-an.
Biarkan orang itu datang ke kantorku. Ningke berkata dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi bingung, seorang pria muda berusia awal 20-an. 5 menit kemudian, Lin Yin dibawa oleh sekretaris laki-laki ke kantor presiden di lantai 66. Lin Yin dan Ma Jindao duduk. Pria parubaya yang mengesankan ini memandang dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, Ningke bertanya, sedikit bingung dengan pemuda di depannya. Apakah kamu mengenali ini? Lin Yin mengeluarkan tablet giok hijau. Permukaan tablet giok diukir dengan pola yang rumit, dan karakter Ning di tengahnya sangat mencolok. Ini, Ningke menatap tablet giok dengan kaget, kepalanya sedikit pusing. Ini adalah lencana giok yang mewakili simbol status keluarga Ning di ibu kota kekaisaran. Hanya ada beberapa potong total, dan bahkan dia, sebagai juru bicara keluarga Ning di provinsi setempat, tidak memilikinya. Dia juga hanya melihat kartu giok Ning di ayahnya tangan ketika dia masih kecil. Tampaknya menurut levelnya, itu bahkan lebih rendah dari kartu giok di tangan pemuda ini. Tunggu, saya akan mengundang manajer Hu untuk datang ke sini. Ningke berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan alamatnya menjadi hormat, dan dia tidak berani mengabaikan pemuda biasa ini sedikitpun. Tang Men, Lin Yin, yang tak tertandingi mengangguk sedikit. Dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan tuannya, karena ketika dia masih kecil, dia bertemu Ning Taiji, kepala keluarga Ning, dengan tuannya. Bahkan Ning Taiji menghormati tuannya, apalagi cucunya. Saya juga belajar sebelum datang ke sini bahwa Ningke adalah generasi ketiga dari keluarga Ning. Dia bukan pemimpin generasi ini, tapi dia juga bukan orang biasa-biasa saja. Dia mengelola grup Ning di Provinsi Donghai. Bisnis Ning Group di Provinsi Donghai mencakup lelang barang antik, perhiasan batu giok, penelitian medis, dan bahkan investasi real estate dan keuangan. Ini adalah raksasa bisnis mutlak. Setelah beberapa saat, Ningke mengundang seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih dengan setelan tang merah. Kemudian, Ningke menyingkir sendiri. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola bisnis grup, tetapi hal-hal lain yang berkaitan dengan rahasia semuanya menjadi tanggung jawab manajer umum yang dikirim oleh ayahnya, Tuan Hu. Pria tua itu terlihat berusia 50-an atau 60-an, tetapi dia berjalan seperti naga dan harimau, matanya tajam dan energi, dan dia memiliki banyak energi. Pria tua itu melirik tablet giok di tangan Lin Yin, kelopak matanya tiba-tiba berkedut, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku Hu Changhai, aku tidak tahu siapa namamu." Petik 2. Lin Yin. Saudara Ning datang ke grup Ning dengan token giok, maafkan saya karena mengambil kebebasan, tetapi bisakah Anda mengizinkan saya untuk mencoba identitas saya lain kali? Hu Changhai berkata dengan ekspresi serius. Ya, Lin Yin mengangguk. Dia juga bisa melihat bahwa Hu Changhai tidak sederhana, dia jelas seorang master seni bela diri kuno yang langka. Hu Changhai mengangguk, dan dengan jentikan pergelangan tangannya yang tiba-tiba, bola giok Wenwan menembus udara, dan udara bergetar, mengenai Lin Yin lurus. Lin Yin duduk diam, dan dengan jentikan kelima jarinya, dia menggenggam bola giok Wenwan. Kemudian, dia merentangkan tangannya, dan jejak debu giok menyelinap di antara jari-jarinya. Melihat pemandangan ini, Ningke mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Wajah Hu Changhai juga penuh keterkejutan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan kekuatan batin masih sangat muda. Mungkinkah penerus yang dulu, sebagai kepala manajer keluarga Ning, dia berhubungan dengan rahasia keluarga Lin tentang Guwu, dan mungkin menebak identitas Lin Yin. Hu Changhai membungkuk dan berkata dengan hormat, kepala manajer kamar ketiga keluarga Ning, Hu Changhai. Saya telah bertemu dengan sesepuh agung. Ningke, aku sudah bertemu penatua agung. Ningke juga berkata dengan serius. Plakat giok Ning di tangan Lin Yin mewakili sesepuh agung keluarga Ning. Aturan keluarga-keluarga Ning sangat ketat, dan tidak ada yang akan ditoleransi. Setelah identitasnya dikenali, Lin Yin sedikit mengangguk. Tetua agung datang ke cabang Laut Cina Timur kali ini. Apa perintahmu? Hu Changhai bertanya dengan serius. Didi. Saat ini, Lin Yin, di mana kamu tidak berguna? Datanglah ke rumah sakit kota. Aku minta seseorang membuat perjanjian perceraian, datang ke sini dan tanda tangani. Suara cemas Lu Yahui datang dari ujung telepon. Apa yang sedang terjadi? Lin Yin bertanya. Hari ini, ayah Kimo ada di pabrik, dan Zhang Jianhai datang untuk membeli pabrik. Ada konflik dan dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Argumen Kimo terlambat,
dan Zhang Jianhai pingsan. Sekarang Zhang Jianhai adalah masih menganiaya masalah ini. Dia mengatakan bahwa jika kamu menceraikan Kimo, dia akan membiarkan keluarga kita pergi. Semua ini karena kamu. Aku mohon kamu menceraikan putriku. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Keluarga kita tidak tahan dengan ini semacam siksaan. Di ujung lain, telepon, Lu Yahui hampir mengucapkan kata-kata ini dengan suara menangis. Situasinya sepertinya sangat mendesak. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana. Lin Yin menutup telepon, ekspresinya berangsur-angsur berubah suram. Kimo pingsan, mata Lin Yin menjadi lebih tajam, dan dia memandang Hu Changhai dan Ningke. Dalam satu hari, saya akan membuat grup perhiasan sang bangkrut. Lin Yin berkata dengan dingin. Ya, Tetua Agung, aku akan mematuhi perintahmu. Ningke berkata dengan hormat. Ningke menghela nafas lega di dalam hatinya, dia berpikir bahwa tetua pembunuh akan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Bukankah sepele membiarkan perusahaan kecil seperti Zhang's Jewelry Group bangkrut? Bab 5, Kota Qingyun, rumah sakit pertama kota. Lin Yin bergegas dan datang ke satu kamar di bangsal 608. Lin Yin, jika kamu tidak bertanya tentang kejadian sebesar itu di rumah, kemana kamu pergi? Lu Yahui bangkit, dengan tidak sabar menguliahi dia. Lihat, semua yang terjadi di rumah adalah karena kamu menyinggung seseorang. Lu Yahui mengeluh, dengan ekspresi sangat tidak puas. Lin Yin tidak berbicara, tetapi melihat keranjang rumah sakit. Ayah mertua Zhang Xiufeng tampak sedih, dengan memar ungu di wajahnya, dan selembar kain kasa terbungkus di tangannya. Di samping ranjang rumah sakit, Zhang Qimo duduk dengan tatapan kuyu, seolah dia sangat lelah. Ayah mertua, Qimo, di mana kamu terluka? Lin Yin bertanya dengan serius. Beberapa luka kulit, tidak ada yang serius. Zhang Qimo berkata, saya baik-baik saja. Ayah berdebat dengan para pekerja dan dipukuli. Baru diperiksa, tapi untungnya tidak ada tulang yang terluka, hanya trauma kulit. Hati Lin Yin dipenuhi amarah, dan dia dengan tenang bertanya, apa yang terjadi hari ini? Zhang Qimo sepertinya tidak mau menyebutkannya lagi, jadi dia menghela nafas. Hari ini, ayah Qimo pergi ke pabrik untuk mengurus berbagai hal. Saya tidak tahu bagaimana Zhang Jianhai mendapatkan semua hutang dari pabrik dan menjadi kreditur terbesar. Zhang Jianhai menghasut para pekerja untuk membongkar semua peralatan di pabrik. Qimo ayahnya pergi untuk berdebat, tetapi terluka oleh dua pekerja. Lu Yahui berkata perlahan, Qimo dan aku menanyai Zhang Jianhai di masa lalu, tapi dia masih menyindir. Sekarang, semua peralatan di pabrik telah dipindahkan secara paksa oleh mereka, hilang. Pabrik ayah Qimo sudah selesai. Bahkan rumah di rumahnya telah dihancurkan. Lu Yahui menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, mereka sangat kejam. Lin Yin, kamulah yang menghancurkan keluarga. Ada cahaya dingin di mata Lin Yin. Jelas bahwa Zhang Jianhai telah datang dengan persiapan, dan serangan ganasnya tidak hanya meruntuhkan pabrik perhiasan Qimo, yang merupakan sumber pendapatan, tetapi bahkan menutup rumah tempat tinggalnya. Kali ini, dia hanya ingin membunuh keluarga Qimo. Hipotek rumah dan pabrik semuanya ada di tangan Zhang Jianhai sekarang. Zhang Jianhai telah mengatakan bahwa dia ingin kamu menceraikan Qimo, dan aku sudah setuju. Jika kamu masih sedikit malu, tanda tangani saja. Lu Yahui berkata tanpa ampun. Lupakan, Zhang Xiufeng berkata dengan suara berat di ranjang rumah sakit, Yahui, saya tidak berguna untuk menghidupi keluarga ini. Berhentilah menyalahkan orang lain. Putra-putra ketiga sangat pandai dalam berbagai hal, dia jelas ingin melihat lelucon keluarga kita. Zhang Xiufeng berkata perlahan, kali ini, kami akan mendengarkan apa yang putriku maksudkan. Masalah besarnya adalah kami tidak menginginkan pabrik perhiasan dan rumah, dan meninggalkan kota Qingyun. Anda tidak perlu melihat wajah mereka untuk menjalani hidupmu. Kali ini, Lu Yahui juga terdiam. Hehe, seluruh keluarga ada di sini, Lin Yin, kamu sampah, akhirnya berani menunjukkan wajahmu. Pada saat ini, suara bercanda datang dari luar ruangan. Zhang Jianhai datang, mengenakan kacamata hitam dan setelan mewah, diikuti oleh dua pengawal. Bagaimana pendapatmu tentang lamaranku sebelumnya? Bibi kelima, paman kelima. Zhang Jianhai berkata dengan santai. Kamu tahu, aku juga melakukannya untuk kebaikan keluargamu. Lihat sampah macam apa Lin Yin itu. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya setelah insiden besar terjadi di pabrik.
Zhang Jianhai berkata dengan ekspresi berlebihan, jika saya tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkan paman keempat, Anda mengatakan bahwa sekelompok pekerja tidak boleh memakan Anda hidup-hidup. Diam, semua ini tidak ada di belakangmu, jangan munafik dan menjijikkan di sini. Zhang Qimo berkata dengan marah, dengan ekspresi yang sangat jijik. Tidak ada yang tahan dengan wajah Zhang Jianhai. Aku benar-benar tidak memiliki hati yang baik. Zhang Jianhai menghela nafas, saya dengan baik hati membantu Paman Wu mengambil semua hutang dari orang luar ke tangannya. Bukankah ini untuk melindunginya? Paman Wu takut seseorang dari luar akan menangani hutang. Dia akan dipukuli sampai mati. Aku juga berusaha membantu kalian. Zhang Jianhai berkata perlahan, Qimo, jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir mencari keluarga lain. Kemudian putra ketiga dari keluarga Li dan aku memiliki hubungan dekat, dan selalu memperlakukan Qimo dan kamu. Jangan pernah lupa, aku akan membantumu mencocokkan pernikahan ini. Nyah. Zhang Qimo berkata dengan marah, tubuhnya yang halus gemetar karena amarah, tidak mampu menahan penghinaan semacam ini. Nyah. Zhang Jianhai tertawa, Paman Wu, jangan katakan bahwa saya tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Anda harus menghargainya sendiri. Saya akan melunasi utangnya besok, dan saat itu, keluarga Anda tidak hanya akan memiliki apa-apa, masih diblokir oleh debt collector. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Paling-paling, ayahku bisa menggadaikan pabrik perhiasan dan rumah dan itu akan berakhir. Hutang apa yang ada? Zhang Qimo bertanya, itu terlalu sederhana bagimu untuk berpikir. Zhang Jianhai menunjukkan senyum puas, pabrik pemrosesan perhiasan yang rusak itu, semua peralatannya rusak, dan itu tidak bernilai sepeser pun. Pelunasan hutang, tidak cukup. Selain itu, sewa tempat adalah tunggakan. Jika ditangani dengan baik, Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan erat, ingin membunuh seseorang. Ini adalah metode umum dalam bisnis. Keluarga Zhang Jianhai kaya dan berkuasa, dan ada terlalu banyak cara untuk memperbaiki pabrik perhiasan mereka yang hampir bangkrut. Petik 2. Pikirkan dengan jernih, apakah Anda ingin datang dan memohon kepada saya? Zhang Jianhai melihat pemandangan ini, belum lagi betapa menyenangkannya itu. Apakah kamu sudah cukup bicara? Jika kamu sudah cukup bicara, keluarlah. Lin Yin menatap Zhang Jianhai tanpa ekspresi. Kamu pengecut, beraninya kamu memanggilku keluar. Wajah Zhang Jianhai berubah, dan dia menatap Lin Yin dengan dingin. Lin Yin selalu tunduk pada keluarga Zhang, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan berani bersikap keras di hadapannya hari ini. Kamu sangat berani. Zhang Jianhai tiba-tiba marah, dan menamparkan wajah Lin Yin. Klik, Lin Yin mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Zhang Jianhai, membuat suara tulang berputar. Zhang Jianhai menjerit seperti membunuh babi, berkeringat di dahinya yang sakit, dan menatap Lin Yin dengan tak percaya. Tangmen tanpa tanding, dia setengah berlutut di depan Lin Yin, seluruh tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Lin Yin mendengus dingin dan melepaskan tangannya. Ledakan, tubuh Zhang Jianhai lemas, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Seluruh lengannya kejang gila, dan dia gemetar. Karena rasa sakit. Sebaliknya, Lin Yin, kamu masih berani menyentuhku. Zhang Tianhai menatap Lin Yin, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Keluargamu hancur, tidak ada yang bisa membantu, kataku. Zhang Jianhai bangkit dan berkata dengan ekspresi muram. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Tunggu saja keluargamu dihancurkan. Setelah Zhang Jianhai mengancam, dia pergi dengan marah. Lin Yin, apa menurutmu itu masalah kecil? Kamu masih ingin mengalahkan Zhang Jianhai? Lu Yahui meratap, apa yang bisa kulakukan? Aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Kamu terlalu impulsif. Memukul seseorang tidak akan menyelesaikan masalah. Zhang Qimo berkata perlahan, aku akan mengurus masalah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Lin Yin berkata dengan ringan, Zhang Jianhai tidak bisa membuat perbedaan. Apa yang bisa kamu tangani? Lu Yahui berkata sambil mencibir, kenapa kamu? Lin Yin menatap Lu Yahui tanpa ekspresi. Dia terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa Lin Yin sedikit berbeda hari ini, matanya terlalu tajam. Ketika dia hendak menegurnya, dia menahannya di tengah jalan. Lin Yin memandang Zhang Qimo dengan sedikit kelembutan di matanya. Jangan khawatir, aku di sini. Zhang Qimo tidak tahu apa yang sedang terjadi,
tetapi dia merasa sedikit hangat di hatinya. Lin Yin memberinya perasaan bahwa dia bisa mengandalkan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Oke, sementara itu, di sisi lain, grup perhiasan Zhang, gedung Baoding. Di gedung dengan lebih dari 20 lantai, orang-orang datang dan pergi di setiap lantai, dan para karyawan sedang terburu-buru, dengan ekspresi cemas, seolah-olah sesuatu yang serius telah terjadi. Lantai 23, Aula Konferensi. Dewan Direksi Zhang mengadakan pertemuan darurat. Meja rapat yang lebar dan panjang menampung lebih dari 20 orang. Semua tokoh kaya dan berkuasa dari keluarga Zhang di kota Qingyun hadir. Apa yang terjadi? Mengapa kelompok itu tiba-tiba mengalami kekacauan yang begitu besar? Saudaraku, apa yang terjadi? Saya masih bermain golf sekarang. Saya menjawab beberapa panggilan dan bergegas ke pertemuan. Semuanya adalah pelanggan utama yang ingin memutuskan hubungan kerjasama dengan grup kami. Apakah kelompok itu telah menyinggung orang-orang dengan kekacauan sebesar itu? Kalau tidak, tidak akan ada alasan untuk tiba-tiba runtuh. Ada banyak diskusi di ruang konferensi, dan setiap pemegang saham berbicara dengan cemas, terlihat sangat tidak sabar. Uhuk-uhuk, bos keluarga Zhang, direktur eksekutif dan presiden grup Zhang, Zhang Hongjun terbatuk 2 kali. Semuanya, berhenti berdebat, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Ekspresi Zhang Hongjun sangat jelek. Dalam beberapa tahun terakhir bertanggung jawab atas grup Zhang, semuanya lancar dan mulus, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Aula konferensi tiba-tiba terdiam, dan semua orang memandang Zhang Hongjun dengan cemas, menunggunya berbicara. Presiden, statistik yang Anda inginkan tersedia. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita muda berkacamata masuk dengan membawa beberapa jilid dokumen penting. Mari kita bicara tentang berapa banyak pelanggan besar yang telah hilang dari grup hari ini, dan berapa banyak pelanggan lama yang telah dihentikan. Zhang Hongjun berkata tanpa daya, ekspresinya juga sedikit terganggu. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan kelompok itu. Sambil memegang dokumen itu, sekretaris wanita itu berkata dengan serius, Presiden, menurut statistik. Baru hari ini, grup Zhang kami telah jatuh lebih dari 30% di pasar saham. Itu sudah runtuh. Hal ini menyebabkan kepanikan di kalangan pemegang saham kecil. Dan mereka memanggil kami satu demi satu. Minta penarikan. Selain itu, saluran penjualan perhiasan kami di lebih dari selusin kota setingkat prefektur semuanya terputus hari ini. Kontrak diakhiri secara paksa hampir pada waktu yang bersamaan. Selain itu, lebih dari 20 perusahaan terkenal di industri perhiasan Provinsi Donghai, serta Asosiasi Bisnis Perhiasan Provinsi Donghai dan Kamar Dagang Umum Provinsi Donghai semuanya telah bersama-sama mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan Zhang kami. Grup perhiasan, kelompok kami menderita krisis kepercayaan diri yang hebat. Ketika sekretaris wanita muda mengatakan ini, dia tidak dapat melanjutkan. Terus, saya tidak bisa hanya mengatakan bahwa grup itu akan mati. Bab 6. Apa, grup telah mencapai titik ini? Saudara ketiga, Anda memberitahu kami kemarin lusa bahwa dividen untuk pemegang saham akan meningkat. Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Diminta, pasar saham ambruk, bahkan distributor sudah putus kontraknya. Jadi kemana kami bisa menjual begitu banyak barang yang sudah kami timbun sebelumnya? Seorang pemegang saham yang bertanggung jawab atas pabrik bahan baku perhiasan dan batu giok bertanya dengan panik. Pemegang saham perempuan lainnya tidak bisa duduk diam. Itu tentang minatnya yang sebenarnya, dan dia tidak peduli dengan keagungan Zhang Hongjun dan Zhang Hongxuan. Saya sedang mengurusnya, dan sekarang ada masalah besar, tidakkah kalian berdua memberi kami penjelasan? Wajah Zhang Hongjun pucat, dan dia tidak tahu yang mana Tuhan dia telah tersinggung. Zhang Hongjun memandang Zhang Hongxuan yang berada di samping, dan berkata, Saudara ketiga, apakah Anda punya solusi? Masalah utamanya sekarang adalah sanksi bersama dari seluruh industri. Jelas, seseorang menargetkan grup kami. Zhang Hongxuan juga tidak berdaya, wajahnya pucat pasi. Saat ini, kita harus mengetahui bahwa kita memanipulasi semua ini di belakang layar. Lihat apakah masih ada ruang untuk diselamatkan. Zhang Hongxuan berkata tanpa daya. Dua orang yang berkuasa tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Siapa yang mereka sakiti? Siapa yang memiliki begitu banyak energi? Bisakah grup Zhang berada di ambang kebangkrutan dalam satu hari?
Melihat bahkan kedua pemegang kekuasaan itu tidak berdaya, ruang pertemuan menjadi semakin gelisah, dan semua pemegang saham berbicara dan berdebat tanpa henti. Ledakan. Pada saat ini, sekretaris wanita berkacamata memasuki ruang konferensi lagi dengan tatapan mendesak. Wakil Presiden, seseorang baru saja menelepon. Ini Sekretaris Wu, bos grup Dong Haining, yang ingin berbicara dengan Anda tentang grup Zhang. Sekretaris wanita itu berkata dengan serius. Mencari saya. Zhang Hongxuan tampak bingung. Semua orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Berbicara secara logis, bukankah seharusnya direktur eksekutif menjadi orang pertama yang pergi ke kakak laki-laki jika terjadi kesalahan? Bagaimana Anda menemukan saudara ketiga? Mungkinkah semua orang yang hadir adalah manusia, dan mereka semua menatap Zhang Hongxuan dengan ekspresi curiga? Kakak ketiga, masalah ini ada hubungannya denganmu. Apakah kamu telah menyinggung grup Dong Haining? Zhang Hongjun juga menatap Zhang Hongxuan dengan wajah dingin. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin raksasa seperti grup Dong Haining dapat bertabrakan dengan grup Zhang? Hanya satu kata di sana, dan grup Zhang bisa bangkrut. Bagaimana aku bisa? Zhang Hongxuan dengan cepat mengesampingkan hubungan itu. Bukankah kita akan selalu mengetahuinya? Anda menjawab telepon terlebih dahulu, nyalakan speakerphone, dan lihat apa yang dikatakan grup Dong Haining. Zhang Hongjun berkata dengan dingin. Meskipun dia adalah direktur eksekutif grup Zhang, pada kenyataannya, properti di tangannya benar-benar terpisah dari milik Zhang Hongxuan. Kedua orang itu masing-masing menyumbang setengah dari kelompok Zhang, dan masing-masing memegang 30% saham. Jika karena insiden Zhang Hongxuan dia dilukai, bahkan saudara laki-lakinya sendiri akan memunggungi dia. Zhang Hongxuan berada di bawah tekanan besar. Di depan semua pemegang saham, dia menerima telepon dari sekretarisnya. Kamu adalah Zhang Hongxuan. Di ujung telepon, suara sekretaris Wu sangat dingin. Ya, sekretaris Wu, halo. Zhang Hongxuan berkata dengan sopan. Dalam waktu 1 jam, pertemuan yang diperbesar akan diadakan untuk memanggil semua manajemen grup Zhang. Grup Ning kami akan datang untuk membahas akuisisi perusahaan Anda. Ingat, hubungi putra Anda, Zhang Jianhai. Sekretaris Wu berkata dengan ringan. Oke, iya. Zhang Hongxuan mengatakan ya berulang kali, tidak berani membantah sama sekali. Dip, sekretaris Wu langsung menutup telepon. Wajah Zhang Hongxuan memucat, putranya Zhang Jianhai disebutkan di sana, dan samar-samar ada perasaan bahwa ada yang tidak beres di hatinya. Semua pemegang saham yang hadir memandang Zhang Hongxuan dengan lebih banyak permusuhan dan kecurigaan. Situasinya mendesak. Sekarang adakan pertemuan yang diperbesar dan panggil semua manajemen perusahaan. Tunggu orang-orang dari pihak Ning datang. Zhang Hongjun berkata dengan serius. Dalam waktu kurang dari setengah jam, grup Zhang mengumpulkan semua manajemen, lebih dari 200 orang, berkumpul di aula konferensi yang besar. 3 jam kemudian, suasana di ruang konferensi sangat menindas, dan semua orang menunggu dengan cemas. Saya melewati debat selama 2 jam sebelumnya, bertengkar dan berdebat, tetapi tidak ada hasil. Jaringan novel-novel. Sekarang, jelas bahwa grup Dong Haining telah memberikan prestise yang cukup, membuat mereka semua menunggu 2 jam ekstra dalam ketakutan. Bahkan Zhang Hongjun dan Zhang Hongxuan, 2 orang yang berkuasa, dengan cemas berjalan melewati pintu, menunggu orang-orang Ning. Bahkan, mereka berdua bahkan tidak berani bertanya, karena takut menyinggung. Saudaraku, apakah kamu ingin menelepon dan bertanya? Apakah orang-orang dari perusahaan Ning tidak datang hari ini? Pemegang saham tidak bisa duduk diam lagi, itu terlalu tidak nyaman. Ayah mertua, saya pikir sudah waktunya untuk bubar hari ini. Ketika orang-orang dari keluarga Ning tiba, tidak akan terlambat bagi kita untuk berkumpul untuk rapat. Menantu Zhang Hongjun, Sun Heng dengan ragu bertanya, tetapi tidak bisa duduk diam. Kita hanya bisa menunggu. Sumber kehidupan kelompok kita ada di tangan Ning. Zhang Hongjun berkata dengan serius. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah orang-orang dari Ning akan datang? Zhang Jianhai juga bertanya dengan ragu. Dia tidak tahu mengapa sekretaris Wu dari Ning memanggilnya untuk hadir, meskipun dia juga kepala cabang kelompok Zhang. Pengelola, apakah keluarga Dong Haining begitu sombong? Biarkan 200 orang dari keluarga Zhang kita menunggunya sebagai sekretaris. Zhang Jianhai berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Diam, idiot.
Zhang Hongxuan memarahi dengan suara dingin, apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu apa arti kata Ning? Setiap hari aku tahu bahwa aku menyebabkan masalah di mana-mana, tetapi aku tidak tahu apakah kali ini kamu yang menyebabkan bencana yang mengerikan, bencana. Suasana jatuh ke dalam depresi lagi, dan semua orang yang hadir merasa tersiksa tiada taraf. Meskipun AC di ruang konferensi memadai, banyak wajah manajemen dan pemegang saham dipenuhi butiran keringat. Saat ini, di luar konferensi hall, seorang pria muda masuk dengan tim bisnisnya dan 2 pengacara. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wu Yang, orang yang bertanggung jawab atas akuisisi Ning Atas Group. Zhang, pada saat yang sama, saya juga penjabat ketua grup perhiasan Zhang. Saya akan menggantikan Tuan Ning dan bertanggung jawab untuk menangani semua urusan grup perhiasan Zhang. Dengan mengatakan itu, Sekretaris Wu menarik kursi milik ketua, dan Dama Jin Dao duduk. Posisi ketua umum kosong sejak kematian Zhang. Bahkan anggota tertua dan ketiga dari keluarga Zhang, yang bertanggung jawab atas keluarga Zhang, menganggap diri mereka sebagai direktur eksekutif. Ini, wajah keluarga Zhang yang hadir sangat jelek. Tetapi mereka takut akan keagungan grup Dong Haining, dan mereka mengkhawatirkan kepentingan vital mereka sendiri, jadi mereka tidak berani berbicara menentangnya. Sekretaris Wu tersenyum ringan, melihat ekspresi semua orang di keluarga Zhang, dan berkata, kamu mungkin belum tahu banyak tentang situasinya. Sekarang, saya memegang 55% saham grup perhiasan Zhang di tangan saya. Selain itu, hak kreditur atas 20 pabrik perhiasan atas nama grup dan 30 toko unggulan perhiasan. Saya kira, jika saya mengambil posisi ketua umum, tidak ada keberatan. Kata-kata Sekretaris Wu sangat keras sehingga semua orang yang hadir terdiam. Ini dokumen tentang rencana akuisisi, semuanya, harap perhatikan baik-baik. Karena itu, Sekretaris Wu meminta pengikut tim untuk mendistribusikan dokumen tersebut kepada pemegang saham yang hadir. Semua pemegang saham yang hadir di sini memiliki ekspresi serius, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Siapa Zhang Jianhai? Tiba-tiba, Sekretaris Wu bertanya dengan tenang. Saya tidak tahu Tuan Wu, apa yang Anda inginkan dari saya? Zhang Jianhai berkata jujur dengan ekspresi menyanjung. Apa identitasmu? Giliranmu berbicara di sini. Sekretaris Wu memandang Zhang Jianhai dengan dingin, dan mengusap segel dengan tangannya. Bang! Segel itu mengenai perut Zhang Jianhai, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh palu, perutnya terbalik, dan dia muntah, berbaring di meja konferensi, memuntahkan meja yang penuh dengan sup, nasi, dan serba-serbi. Zhang Jianhai merasa kesal di dalam hatinya, merasa bahwa dia telah sangat dianiaya dan dihina. Dia menatap Sekretaris Wu dengan kebencian di matanya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata bantahan. Dia tidak mengerti mengapa sekretaris keluarga Ning ini, Wu, ingin menargetkannya tanpa alasan. Semuanya, saya ingin berbicara tentang bisnis yang serius, tetapi tempat itu tampaknya perlu dibersihkan. Sekretaris Wu berkata dengan ringan. Oke, Tuan Wu, saya akan membiarkan seseorang mengatur untuk membersihkan tempat tersebut. Zhang Hongxuan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun dia benar-benar ingin membantu putranya menonjol, dia juga tahu bahwa situasinya lebih kuat dari yang lain, jadi dia segera belajar menundukkan kepalanya. Sekretaris Wu mencibir, seharusnya selalu ada aturan di perusahaan, siapapun yang melakukan apa yang dia lakukan, siapa yang menanggungnya. Zhang Hongxuan tersenyum dengan wajah kaku, berbalik dan memarahi Zhang Jianhai dengan marah. Nizi, kamu berani membuat masalah di depan Presiden Wu, kenapa kamu tidak segera membersihkan tempat ini, kamu akan membuatku malu. Apakah kamu ingin aku menekankannya lagi? Sekretaris Wu berkata dengan ringan, menatap Zhang Hongxuan dengan mata tajam, mengapa Anda memuntahkannya, dan bagaimana Anda kembali? Saya ingin dia menjilat meja sampai bersih dan memakannya kembali. Bab 7. Jilat sampai bersih dan makan kembali. Wajah Zhang Hongxuan menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka penjabat ketua Angkatan Udara Dong Haining begitu mendominasi. Dong, lihat, Zhang Jianhai tidak tahu aturannya. Bisakah kamu melihatku demi aku? Zhang Hongxuan memohon. Berhenti. Wu yang mengeluarkan kalimat dalam bahasa Inggris, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Zhang Hongxuan agar tutup mulut. 10 detik. Wu yang memandang Zhang Hongxuan dan tersenyum, lalu menahan ekspresinya dan menjadi dingin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Zhang Hongxuan,
kamu dapat segera meninggalkan pekerjaan itu, dan kamu tidak perlu datang bekerja di Baoding membangun besok. Saya akan mengirim tim untuk melikuidasi semua toko perhiasan atas nama Anda, kios perhiasan di pusat perbelanjaan besar, dan pabrik pengolahan. Dengan profesionalisme tim Ning kami, hanya butuh 24 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Sebagai sekretaris nomor 1 dan kepala pelayan kepercayaan Ningke, ketua grup Donghai Ning. Wu yang sudah lama berada di pusat perbelanjaan, dan memiliki cukup banyak pengalaman dalam negosiasi bisnis. Dia belum pernah melihat adegan besar apapun. Serangan mendadak ini, momentumnya begitu luar biasa sehingga keluarga Zhang tidak bisa mengangkat kepala. Wajah Zhang Hongxuan pucat, tubuhnya bergetar, dan napasnya sesak. Kata-kata Wu yang seperti palu berat yang menghantam dadanya, dan dia hampir kehabisan napas. Zhang Hongxuan percaya bahwa Wu Yang memiliki kemampuan ini. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Wu Yang, dia mungkin keluar dari gedung Baoding dan kehilangan segalanya, uang, status, villa, mobil mewah, dan pabrik ekuitas. Begitu dia kehilangan kekayaannya, orang-orang yang dia sakiti. Olehnya kesombongan dan dominasi sebelumnya akan jatuh ke jurang maut dan menginjak-injaknya ke jurang maut. Hanya memikirkan konsekuensinya, Zhang Hongxuan bergidik. Nisi, Zhang Hongxuan tersipu, dan memandang Zhang Jianhai dengan dingin. Kamu bajingan, kamu masih tidak melakukan apa yang dikatakan Direktur Wu. Bentak, bentak, Zhang Hongxuan menamparkan Zhang Jianhai 2 kali, 5 sidik jari di wajahnya berwarna merah cerah. Ayah, aku. Wajah Zhang Jianhai pucat, dia benar-benar tidak tahu siapa yang harus diprovokasi. Untuk menanggung rasa malu dan penghinaan ini. Di depan lebih dari 200 orang dari keluarga Zhang, dia sebenarnya ingin menjilat muntahan di atas meja sebelum memakannya. Setelah itu, bagaimana dia bisa punya muka untuk mendapatkan pijakan di grup Zhang, dan bagaimana dia bisa berkeliaran di kota Qingyun. Bentak, Zhang Hongxuan menamparkan wajah Zhang Jianhai lagi, dan menekan kepalanya ke atas meja. Kamu anak pemberontak, apakah kamu mencoba memaksa ayahmu mati? Zhang Hongxuan menggertakkan giginya dan berkata dengan galak, memegangi kepala Zhang Jianhai dengan kuat. Zhang Jianhai menangis, seperti anjing, menjilat meja hingga bersih, lalu menelannya. Anggota keluarga Zhang yang hadir melihat pemandangan itu dengan ekspresi berbeda. Mereka merasakan gaya tangguh dari ketua Wu yang baru dipromosikan. Pada saat yang sama, saya diam-diam menghela nafas lega. Jelas, itu pasti Zhang Jianhai, idiot ini, yang entah bagaimana menyinggung keluarga Donghai Ning di luar, menyebabkan bencana, dan mereka mungkin ikut menderita karenanya. Oleh karena itu, alih-alih merasa kasihan pada Zhang Jianhai, anggota keluarga Zhang yang hadir mengertakkan gigi padanya. Ekspresi Wu yang kembali normal, dan dia tidak melihat Zhang Hongxuan dan putranya lagi. Semuanya, dalam 5 menit, saya yakin Anda telah selesai membaca rencana akuisisi. Kata Wu yang perlahan, akuisisi Ning kami atas sejumlah besar ekuitas dan real estate di grup perhiasan Zhang adalah karena potensi perhiasan Zhang, yang memiliki nilai pengembangan lebih besar. Oleh karena itu, pemegang saham tidak perlu khawatir tentang kepentingan mereka sendiri yang dirusak. Profesionalisme tim Ning kami akan memungkinkan grup untuk menciptakan manfaat dan nilai yang lebih besar. Pemegang saham, Anda hanya perlu mematuhi sistem yang telah saya perbaiki dan terapkan, dan bisnis masa depan pasti akan makmur. Lebih dari 20 pemegang saham yang hadir mengangguk setuju, masing-masing dengan rencana mereka sendiri. Mereka telah membaca dengan cermat rencana akuisisi Ning. Tampaknya kota Donghai Ning tidak berniat untuk membunuh mereka semua, dan menelan grup perhiasan Zhang dalam satu tegukan. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Semua kontrak rencana yang disebutkan di atas tidak berdampak pada pemegang saham kecil ini, dan mereka juga dapat menikmati perlakuan dividen sebelumnya, yang bahkan setara dengan merangkul paha Donghai Ning secara tidak langsung. Mereka juga melihat bahwa badai komersial ini jelas ditujukan pada Zhang Hongjun dan Zhang Hongxuan. Kedua direktur eksekutif ini menderita kerugian besar. Mereka tidak hanya kehilangan hak untuk berbicara dalam kelompok dan sejumlah besar ekuitas, tetapi properti mereka juga rusak parah, yang merupakan kehilangan vitalitas mutlak. Terutama Zhang Hongxuan, anak bungsu dari keluarga Zhang, telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak hanya dia kehilangan kendali dewan direksi, tetapi reputasinya juga jatuh ke dasar. Sulit untuk membuat gelombang lagi. Apa yang dikatakan Direktur Wu sangat benar. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Direktur Wu.
Semua orang bertepuk tangan. Seorang pemegang saham keluarga Zhang yang mengetahui urusan terkini merespons lebih dulu, berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan. Manajemen dan pemegang saham minoritas lainnya mengikuti, berdiri dan bertepuk tangan dengan senyum di wajah mereka, dan tepuk tangan meriah bergema di ruang konferensi. Mereka semua tahu betul bahwa grup tersebut telah mengalami perombakan sekarang, dan hanya dengan mengikuti langkah ketua umum mereka dapat memperoleh hasil yang baik di grup di masa mendatang. Wajah Zhang Hongjun dan Zhang Hongxuan sangat jelek, tetapi mereka memaksakan senyum dan bertepuk tangan untuk memberi selamat. Keduanya merasa pahit di hati mereka. Sekarang setelah situasi umum selesai, akan sangat bagus jika bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam grup dan melindungi diri mereka sendiri di masa depan. Beraninya mereka menantangnya. 6 jam kemudian, waktu malam. Fully Hotel, di suite mewah. Yang membungkuk dan berdiri dengan hormat di depan meja teh, seolah menunggu pengaturan. Seorang pria muda dengan kaos putih sedang duduk di sofa. Di atas meja teh, sebuah laptop memutar semua yang terjadi di Dewan Direksi Grup Zhang hari ini. Pekerjaan yang indah. Melihat gambar aula pertemuan, Lin Yin sangat memuji metode dan bakat Wu Yang. Terima kasih, Tuan Lin, adalah tugas bawahan Anda untuk melayani Anda. Wu Yang berkata dengan rendah hati. Wu Yang telah bersama Ning Ke selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Presiden Ning Ke Ning berhati-hati dan takut di depan pemuda ini, karena takut dia akan diremehkan. Secara khusus, Ning Ke telah mengaku secara pribadi, tetapi apapun yang diakui Lin Yin, dia akan melakukannya dengan segala cara. Jika itu tidak memungkinkan, minta izin langsung padanya. Jika Lin Yin tidak puas, dia tidak harus kembali ke rumah Ning. Oleh karena itu, Wu Yang lebih menghormati Lin Yin daripada Ning Ke. Tuan Lin, rencana akuisisi ini diatur sesuai dengan kebutuhan Anda, dan semuanya berjalan dengan baik. Saat ini, Zhang Hongxuan hampir mati, dan masih banyak musuh di pusat perbelanjaan yang menunggu untuk membuat masalah. Wu Yang melaporkan dengan serius, hanya, Zhang Hongjun hubungan dengan keluarga Sun di kota Qingyun solid, dan keluarga Sun telah maju, dan modal mereka telah diserahkan, menstabilkan industri mereka sendiri. Apakah kita perlu meningkatkan upaya untuk mengalahkan keluarga mereka sekaligus? Tidak dibutuhkan, Lin Yin berkata dengan ringan. Jitu juga memiliki 3 gua. Bos keluarga Zhang telah beroperasi di kota Qingyun selama bertahun-tahun. Dia memiliki koneksi yang dalam di semua aspek dan akar yang dalam. Dalam harapannya dia bisa selamat dari badai ini. Ngomong-ngomong, kamu harus memberi perhatian khusus pada masalah pabrik perhiasan Xiu Feng. Lin Yin teringat sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya akan ditangani seperti biasa, termasuk dalam rantai industri grup Zhang, dan diberikan kepada Zhang Xiufeng, direktur pabrik, sebagai pemegang saham minoritas, hak dan kepentingan. Dia sebelumnya mengatur agar Wu yang mengakuisisi grup perhiasan Zhang, yang secara alami mencakup properti atas nama Zhang Hongxuan dan putranya, termasuk hak kreditur atas pabrik perhiasan ayah mertuanya. Pada saat yang sama, Wu yang diatur untuk membuat rencana keseluruhan untuk mengintegrasikan semua pabrik perhiasan di bawah nama grup Zhang dan memberi mereka keuntungan yang sama. Dengan cara ini, tidak akan tiba-tiba atau jelas bagi pabrik perhiasan ayah mertua untuk digabungkan kembali ke dalam rantai industri grup Zhang. Ikuti pengaturanmu. Wu yang berkata, Bos Lin, apakah Anda perlu mengatur posisi penting untuk Zhang Xiufeng di Dewan Direksi Grup? Kamu tidak harus pintar, Lin Yin berkata dengan ringan, lakukan saja apa yang saya katakan, dan Anda akan baik-baik saja. Maaf, Tuan Lin, saya mengerti. Wu yang dengan cepat menyesuaikan posisinya, dan sikapnya menjadi lebih hormat. Dia tahu identitas Lin Yin, jadi dia ingin menjilat dengan pukulan besar ini. Tapi Tuan Lin jelas punya rencananya sendiri, dan di masa depan, dia hanya perlu mengikutinya. Lin Yin sedikit mengangguk. Setelah Anda kembali ke perusahaan, gunakan nama Dewan Direksi untuk mengeluarkan pengumuman berita untuk meminta ide desain perhiasan dan merekrut direktur desain, desainer kepala grup, dan beberapa desainer perhiasan secara terbuka. Lin Yin berkata, bawahan, tolong ingat. Wu yang menjawab, oke, kembali dan laporkan padaku nanti. Lin Yin berkata dengan ringan. Bab 8. Keesokan harinya, komunitas Jiangqi, rumah Zhang Qimo. Orang-orang dari perusahaan pindahan menata ulang rumahnya, dan keluarganya pindah lagi. Lin Yin memasak makanan,
dan seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan, menikmati makanan dengan penuh semangat. Kali ini benar-benar diberkati oleh Tuhan, sangat bahagia. Zhang Jianhai dan putranya tersandung, dan banyak orang menunggu untuk memperhatikan keluarga mereka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menangani keluarga kita. Lu Yahui berkata dengan gembira, sangat senang, juga saya tidak tahu siapa yang menjatuhkan keluarga mereka, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka secara langsung. Wajah Zhang Xiufeng juga penuh senyum, dan dia berkata, keluarga anak ketiga terlalu hebat. Mereka telah menyinggung begitu banyak orang. Saya tidak tahu apakah ada orang lain. Kali ini mereka tersinggung orang besar, itu benar-benar kejahatan mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya sama sekali. Lu Yahui berkata dengan alis terangkat, kali ini, Direktur Wu yang baru dipromosikan telah memasukkan pabrik perhiasan kami ke dalam rantai industri grup dan akan ada dividen ekuitas di masa depan. Ini dapat dianggap sebagai mengatasi kesulitan dan melihat pelangi setelah hujan hilang. Perubahan kelompok perhiasan Zhang menimbulkan sensasi di kota Qingyun, terutama perbuatan Zhang Jianhai dan putranya di Dewan Direksi. Bahkan harian kota Qingyun memiliki laporan terkejut. Zhang Jianhai, putra tertua dari grup perhiasan Zhang, dipaksa makan kotoran oleh ayahnya di Dewan Direksi. Pertama kali keluarga Zhang Qimo mendapat kabar, mereka sangat gembira. Mereka mengira akan ditiduri di jalan oleh keluarga Zhang Xiaohai, tetapi mereka tidak menyangka akan berbalik. Bos dan saudara ketiga memang memiliki masalah besar dalam menjalankan grup beberapa tahun ini. Keluarga Ning memiliki banyak uang dan kekuasaan. Ini mungkin bukan hal yang buruk untuk perkembangan grup, tapi sayang sekali. Bisnis keluarga yang ditinggalkan ayah telah berubah dari grup keluarga menjadi bisnis keluarga. Ini telah menjadi model publik. Zhang Xiufeng berkata perlahan, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia memegang salinan harian Qingyun di tangannya. Menurut laporan tersebut, grup perhiasan Zhang sedang mengalami perombakan besar-besaran, dan Ketua Wu mengeluarkan kebijakan pengembangan baru untuk grup Zhang. Oh, kamu benar-benar khawatir. Kamu terlalu memikirkan grup Zhang. Apakah ayahmu pernah melihatmu? Apakah manajemen grup telah diberikan kepadamu? Lu Yahui tidak menatap Zhang Xiufeng dengan baik, dan berkata perlahan, di masa depan ikuti saja Ketua Wu yang baru dengan jujur dan jujur. Mereka memperlakukan pabrik kecil dengan nama grup secara setara, dan Anda masih seorang pemegang saham minoritas atas nama grup. Setelah bertahun-tahun, Anda akhirnya dapat kembali ke gedung Baoding. Ini adalah pertemuan. Hehe, iya. Zhang Xiufeng tersenyum tak berdaya, singkatnya. Zhang Qimo juga memiliki senyum puas di wajahnya, setelah menghilangkan rasa lelah dan lelah sebelumnya, keluarga itu akhirnya harmonis. Ngomong-ngomong, Qimo, saya melihat berita bahwa Ketua Wu yang baru dipromosikan dengan penuh semangat mengembangkan grup, menyerap darah baru, dan merekrut desainer perhiasan dalam skala besar. Anda adalah seorang profesional di bidang ini. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan materi iklan desain perhiasan. Lin Yin juga memegang koran di tangannya, dan berkata dengan santai. Kamu menjual tusuk sate sepanjang hari, perhiasan apa yang kamu tahu? Lu Yahui tidak menatap Lin Yin dengan baik. Qimo adalah ahli dalam bidang ini, apakah Anda ingin mengajari saya? Lin Yin tersenyum canggung dan tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa istrinya, Zhang Qimo, mengambil jurusan desain perhiasan dan batu giok di perguruan tinggi, dan karena latar belakang keluarganya, dia sangat tertarik pada perhiasan dan batu giok. Dia bahkan melihat Zhang Qimo mengubur kepalanya di dalam ruangan dan menulis manuskrip desain perhiasan berkali-kali, hanya untuk diremas menjadi kertas bekas pada akhirnya. Menjadi perancang perhiasan terkenal dan merancang perhiasan terkenal dunia tampaknya menjadi cita-citanya. Namun, Zhang Qimo hanyalah karyawan biasa di grup perhiasan Zhang. Selain itu, keluarganya ditekan oleh Zhang Hongxuan, yang berkuasa di Dewan Direksi, dan manuskrip desainnya belum pernah diadopsi oleh manajemen sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Lin Yin kepada Wu yang pada saat itu adalah memberi Zhang Qimo hadiah untuk membantunya memenuhi keinginannya. Zhang Qimo tampak tertarik, mengambil koran di tangan Lin Yin, membacanya dengan hati-hati sebentar, dan tampak sedikit terharu, orang malas mendengarkan buku. Saran Lin Yin bagus, saya akan mencobanya, kata Zhang Qimo. Yaitu, desain perhiasan. Putri kami adalah seorang ahli. Jika dia tidak diperas di perusahaan tahun-tahun ini, dia akan menjadi perancang perhiasan terkenal. Lu Yahui berkata dengan bangga, menawarkan nasihat,
Putri, ayolah, perusahaan sekarang mengocok kartu, staf di bawah bos dan yang ketiga harus menyingkir, kali ini adalah kesempatan. Aku tahu, kata Zhang Qimo, hatinya sangat ingin mencoba. Lin Yin mengambil sesuap nasi dan berkata dengan santai, Qimo, apakah kamu punya ide? Sebenarnya, kamu juga mengerti desain perhiasan dan batu giok. Zhang Qimo bertanya dengan heran. Lin Yin tersenyum dan berkata, itu adalah hobi ketika saya masih muda, tapi sayangnya saya tidak bisa mempelajari profesi ini. Dia belajar dari gurunya ketika dia masih kecil, tetapi dia benar-benar ahli dalam menilai dan mengukir perhiasan batu giok antik. Perhiasan giok, produk asli yang berharga telah terjual tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Oh, Zhang Qimo berkata dengan penuh minat, kalau begitu ceritakan nanti. Minat dan hobi yang sama selalu dapat menimbulkan topik, dan Zhang Qimo jelas tertarik. Setelah makan, Zhang Qimo kembali ke kamarnya, dan mengeluarkan beberapa manuskrip desain dari laci. Lin Yin, Lu Yahui dan Zhang Xiufeng saling memandang dengan cemas. Anda harus tahu bahwa Lin Yin telah menikah selama 2 tahun, tetapi tidak pernah memasuki kamar putrinya. Lin Yin bangkit dan pergi ke kamar Zhang Qimo. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar istrinya. Kamar ini dilengkapi dengan sangat apik, dengan kasur dan lemari berwarna merah muda, beruang kartun di meja samping tempat tidur, dan aroma yang menyegarkan. Ini adalah beberapa draft yang saya rancang sebelumnya. Saya akan menguji Anda. Lihat, Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat melakukan debut. Zhang Qimo duduk, meletakkan dokumen di atas meja, dan menatap Lin Yin dengan sepasang mata yang lincah tersembunyi. Biar ku lihat, ya, desain liontinmu adalah gaya desain simbolis, meniru Heart of the Ocean, kan? Kata Lin Yin sambil tersenyum. Liontin zamrud ini dirancang dengan kayu pinus menghadap matahari. Ini memiliki gaya pemandangan yang realistis, tetapi juga memiliki cita rasa pemandangan. Tidak buruk, naskah kalung emas ini dirancang dengan gaya klasik dan licik. Pengrajinnya harus memiliki teknologi tatahan yang sangat baik. Ini stabil, megah, elegan dan mewah, tetapi juga cerdik. Lin Yin perlahan membolak-balik volume manuskrip, dan berbicara tentang manuskrip desain Zhang Qimo secara mendetail. Mata Zhang Qi penuh keterkejutan, bibirnya yang ceri terbuka sedikit, dan dia menatap Lin Yin. Dia tidak menyangka Lin Yin tahu begitu banyak pengetahuan profesional tentang perhiasan. Dapat memahami naskah desain Anda sendiri. Bab 9, Lin Yin, aku tidak berharap kamu tahu begitu banyak. Zhang Qimo berkata dengan lembut, menatap Lin Yin dengan kagum. Lin Yin tersenyum, tetapi tidak berbicara. Sebenarnya, saya memiliki desain kreatif yang dulu sangat saya sukai, tetapi sayang sekali saya tidak dapat mewujudkannya. Saya membuatnya menjadi produk jadi. Zhang Qimo berkata dengan serius. Perhiasan ini membutuhkan berlian yang sangat mahal untuk dibuat. Saya tidak memiliki kondisi ini, dan kelompok tidak menerimanya sebelumnya, kata Zhang Qimo perlahan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia mengeluarkan kotak mahoni yang sangat indah dari laci, membuka kotak itu, dan mengeluarkan sejumlah besar manuskrip. Ini adalah karya desain saya yang paling membanggakan, tapi saya belum memikirkan nama yang bagus. Lin Yin mengambil dokumen itu dan membacanya dengan hati-hati. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Harus dikatakan bahwa Zhang Qimo memiliki bakat luar biasa dalam desain perhiasan. Hanya saja dia tidak digunakan kembali di perusahaan dan kondisi keluarganya membatasi perkembangannya. Desain manuskrip ini adalah sebuah liontin, yang sangat indah dan memiliki inspirasi telaten yang unik. Jika bisa keluar pasti akan menimbulkan sensasi di industri perhiasan. Sebenarnya, dalam hal gaya, saya pikir itu mungkin untuk menambahkan desain melengkung dan ukiran pola yang halus. Dalam hal pemilihan bahan, berlian berwarna paling mewah harus digunakan, dan itu adalah bahan mentah yang besar, bukan tambal sulam. Lin Yin serius. Said mengutarakan pendapatnya. Namun, apakah ini terlalu mewah? Biayanya terlalu tinggi, dan sulit untuk mewujudkan produk jadinya. Zhang Qimo berkata dengan ragu-ragu. Tidak, Lin Yin berkata, Anda harus memiliki kepercayaan diri dan menganggapnya sebagai perancang perhiasan mewah top dunia. Untuk detail liontin, teknik tatahan manual dari pengrajin tua dapat digunakan. Dengan cara ini, ia memiliki suasana klasik dan hikmat, tetapi juga memiliki gaya yang modis.
Lin Yin berkata perlahan, menunjukkan detailnya. Zhang Qimo mendengarkan, matanya yang berair menjadi semakin cerah, menatap Lin Yin. Keduanya bertukar pikiran dan berdiskusi selama setengah jam. Terakhir, selesaikan draft dan tentukan gambar desain akhir. Zhang Qimo terlihat sangat puas, dan melihat dokumen desain dengan terpesona. Sungguh hebat, Lin Yin, tingkat pencapaianmu sangat tinggi. Kata Zhang Qimo dengan kagum. Itu hanya mencabut gigi orang. Lin Yin tersenyum, semua ini adalah kreativitas Anda, saya hanya memperkuat beberapa detail. Tidak, ini adalah ide bersama dari kita berdua. Zhang Qimo berkata dengan serius. Oke, terserah kamu. Lin Yin mengangguk. Saya telah memutuskan untuk menggunakan ide desain ini sebagai batu loncatan untuk memilih ketua WU. Zhang Qimo berkata dengan serius. Tapi, nama apa yang harus aku pilih? Zhang Qimo cemberut, berpikir serius. Lin Yin berpikir sejenak dan berkata, Raja Dunia. Raja Dunia, Raja Dunia. Zhang Qimo bertanya, ya, Raja Dunia. Lin Yin tersenyum, pernahkah kamu melihat Titanic? Pahlawan Leonardo memeluk lautan di haluan, bidikan klasik itu. Saya sangat menyukai kalimat klasik itu, saya adalah Raja Dunia. Saya adalah Raja Dunia, tentu saja saya pernah melihat Titanic. Adegan dan dialog yang Anda sebutkan sangat bagus. Mata Zhang Qimo berbinar, dan pemandangan itu muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba merasakan keinginan. Saran Lin Yin sangat bagus. Raja Dunia, Zhang Qimo berkata dengan penuh semangat, gunakan saja. Raja Dunia, karena itu, Zhang Qimo memutuskan nama untuk Liontin yang dirancang. Setelah itu, Zhang Qimo dengan cepat memilah dokumen desain dan mengirimkannya ke Wu Yang, ketua Wu melalui email. Di hari yang sama, keluarga menerima balasan setelah makan malam. Balasan ketua Wu, ide yang cukup bagus. Ketika Anda datang ke perusahaan besok, datanglah langsung ke kantor presiden untuk menemui saya. Zhang Qimo sangat gembira karena karyanya diakui. Keesokan harinya, pagi, atas permintaan Zhang Qimo, Lin Yin menemani Zhang Qimo ke perusahaan. Keduanya naik taksi dan langsung menuju gedung Baoding. Zhang Qimo sangat bersemangat, ini adalah pertama kalinya perhiasan yang dirancangnya dikenali. Terlebih lagi, itu adalah balasan pribadi dari ketua kelompok besar. Tangmen yang tiada taraf. Saya sangat gugup, ini pertama kalinya saya harus berbicara dengan orang besar seperti ketua. Zhang Qimo berkata sedikit bingung di kursi belakang mobil, saya tidak tahu pertanyaan apa yang akan dia tanyakan kepada saya khawatir saya akan mengatakan hal yang salah, jangan terima desain saya. Jangan terlalu gugup, katakan saja padanya pemikiran dan idemu, kata Lin Yin. Jika suatu hari, perhiasan yang saya rancang keluar, dan akan dipuji oleh banyak orang di pameran, itu akan menjadi sempurna. Zhang Qimo berkata dengan mata penuh kerinduan, itulah pencapaian yang dia rindukan. Lin Yin berkata, jangan khawatir, desain kreatif Anda pasti akan dibuat dan diterbitkan. Sungguh, itu hebat. Zhang Qimo tampak bersemangat, kali ini sudah beres, kamu akan menjadi perancang perhiasan sejati di masa depan, ayolah. Lin Yin berkata, ayolah. Zhang Qimo mengangguk. Dalam hatinya, cita-citanya adalah menjadi perancang perhiasan ternama. Tak lama kemudian, taksi pun sampai di gedung Baoding. Keduanya keluar dari mobil bersama, naik lift, dan segera masuk ke dalam perusahaan. 28 lantai. Ini adalah lantai tempat kantor ketua baru Wu yang berada. Tempatnya sangat besar, dengan pintu kaca dipasang, dan meja serta kursi diatur dengan rapi. Saat ini personel datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan sudah banyak staf berjas dan sepatu kulit yang berangkat kerja. Begitu keduanya memasuki gedung kantor, mereka menerima banyak tatapan aneh. Zhang Qimo, bukankah kamu karyawan Departemen Pemasaran? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Disinilah manajemen perusahaan bekerja. Apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Seorang eksekutif wanita mampir, mengenali Zhang Qimo, dia berbicara dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Oh, Zhang Qimo, yang di sebelahmu, bukankah itu yang mempermalukan keluarga Zhang kita, menantu laki-laki terkenal yang tidak berguna itu, suamimu Lin Yin. Seorang eksekutif keluarga Zhang duduk di kursi kantor melihat ke atas, dia berkata dengan ekspresi main-main. Aku ingat, Sister Ning berkata bahwa dia tidak boleh muncul di depan Sister Ning. Apakah kamu masih berani membawanya ke perusahaan? Huff, apa pedulimu?
Zhang Qimo mendengus dingin, dia tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang jahat ini. Saat dia berbicara, dia mengambil tas arsip di tangannya dan berjalan menuju kantor ketua. Tunggu, pada saat ini, suara wanita yang sangat kuat terdengar. Seorang wanita dengan gaun lavender, berpakaian mewah, dan banyak perhiasan mahal berjalan perlahan. Zhang Qimo memandangi orang-orang yang datang, dan mengerutkan kening, merasa sedikit gugup tak terkendali. Orang yang datang adalah seorang kenalan, wanita tertua dari keluarga Zhang, Zhang Zining. Zhang Zining adalah wakil direktur departemen desain di grup perhiasan Zhang, dan juga kepala perancang perhiasan grup tersebut. Selain itu, dia adalah putri dari direktur eksekutif Zhang Hongjun, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di perusahaan. Kakak Ning, Zhang Qimo menyapanya, sedikit gelisah. Diam, Zhang Zining menyela dengan paksa, dan menatap Lin Yin dengan dingin. Kamu masih berani tampil di depanku. Hah, saudari Ning, maafkan saya. Lin Yin dan saya di sini hari ini untuk urusan bisnis, dan kami akan berangkat nanti. Zhang Qimo berkata dengan cemas. Menghadapi Zhang Zining, dia secara alami takut dan memiliki rasa rendah diri, yang juga berasal dari dirinya sendiri. Keluarga telah ditekan oleh keluarga paman selama bertahun-tahun. Qimo, jangan minta maaf padanya, kamu tidak berhutang apapun padanya. Lin Yin berkata, apa yang kamu berani berteriak di depanku. Zhang Zining mengangkat kepalanya yang bangga, dan memandang Lin Yin dengan jijik. Aku belum puas denganmu untuk masalah itu terakhir kali, beraninya kau melakukan itu padaku. Melompat di depanmu, terakhir kali aku meminta maaf di pernikahanmu. Terlebih lagi, itu bukan salahku. Lin Yin berkata dengan ringan. Hehe, nada yang besar. Lin Yin, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang. Sun Heng datang, memandang Lin Yin dan Zhang Qimo dengan dingin, dan mencibir dengan sikap superior. Meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Keluarga Anda hanya makan lengkap selama beberapa hari, dan Anda tidak tahu nama belakang Anda. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan keluarga Anda. Di grup perhiasan Zhang, Sun Heng menginvestasikan sejumlah besar saham. Sebagai direktur dewan direksi, ia juga menjabat sebagai wakil presiden eksekutif. Terlebih lagi, dia adalah putra tertua dari keluarga Sun, keluarga kelas 1 di kota Qingyun. Dengan energinya sendiri, dia bisa membuat keluarga Zhang Qimo jatuh ke dalam jurang dan tidur di jalanan hanya dengan gerakan jarinya yang sederhana. Zhang Qimo menggigit bibirnya, dengan ringan, sedikit gugup. Oh, pada saat ini, Zhang Zining memperhatikan tas arsip di tangan Zhang Qimo, dan berkata dengan jijik, Anda di sini untuk pengumuman perekrutan yang dikeluarkan oleh Ketua Wu, bukan? Anda ingin memilih kreativitas desain perhiasan Anda. Ini sangat konyol. Berapa banyak desain perhiasan yang telah Anda serahkan dalam beberapa tahun terakhir? Saya telah melihat semuanya, dan semuanya sampah. Dengan tingkat sampah Anda akan seumur hidup perancang. Jangan berpikir untuk memasuki industri. Zhang Zining berkata dengan sinis, tanpa menunjukkan kasih sayang. Zhang Qimo, sebagai wakil direktur departemen desain perusahaan kami dan kepala desainer perhiasan, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda bisa keluar sekarang. Zhang Zining berkata dengan bangga, ide desainmu telah ditolak. Bab 10. Saudari Ning, kamu bilang, kamu menolak semua naskahku sebelumnya. Ekspresi Zhang Qimo malu dan marah, dan hatinya sangat bersalah dan kesal. Kata-kata Zhang Zining terlalu berlebihan. Anda tidak ingin membaca draft desain saya sekarang, jadi Anda ingin saya pergi. Zhang Qimo bertanya, aku menolaknya. Bagaimana, dengan tingkat sampahmu, kamu tidak perlu membacanya sama sekali. Aku baru saja membuangnya ke tempat sampah. Zhang Zining berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Qimo menggigit bibirnya dengan erat, dan kemarahan muncul di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, manuskrip desain yang dia serahkan selalu berada di laut. Ternyata Zhang Zining menolak tawarannya bahkan tanpa melihatnya. Mengapa? Saya bekerja keras siang dan malam, hanya membuangnya ke tempat sampah begitu saja. Ini benar-benar semacam penghinaan dan menginjak-injak. Apakah kamu masih belum yakin? Zhang Zining mencibir, menunjukkan ekspresi bangga. Apakah Anda meragukan profesionalisme saya? Saya adalah salah satu dari 10 perancang perhiasan teratas di kota Qingyun, dan Anda, bahkan Anda sendiri yang layak. Tidak ada pekerjaan, jika saya mengatakan Anda sampah,
itu adalah sampah. Oke, kamu bisa keluar, disinilah manajemen bekerja, dan kamu tidak berhak masuk. Zhang Zining tampaknya puas dengan apa yang dikatakannya, dan berkata dengan enteng. Zhang Qimo, saya menyarankan Anda untuk sedikit sadar diri, bawa pergi suami Anda yang tidak berguna, dan jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kata Sun Heng dengan ekspresi sangat tidak sabar. Apa yang kalian semua perdebatkan? Pada saat ini, suara yang dalam dan agung datang. Semua manajemen yang hadir menahan ekspresi mereka, dan kantor tiba-tiba menjadi sunyi. Wu yang keluar dari kantor, matanya perlahan menyapu Zhang Zining dan Sun Heng. Mata Sun Heng dan istrinya sedikit gugup. Menghadapi Wu yang diterjunkan oleh keluarga Ning, mereka berdua masih tidak berani melakukan kesalahan. Lagi pula, keduanya telah melihat pergelangan tangan Wu yang dengan mata kepala sendiri. Ayah mereka berhasil mengatasi rintangan ini dengan susah payah, tetapi Zhang Hongxuan, anak ketiga dari keluarga Zhang, belum pulih. Dong, bukan apa-apa, itu hanya masalah sepele. Beberapa orang tidak mengerti aturan perusahaan, dan aku memberi mereka pelajaran, kata Sun Heng. Oh, Wu yang memandang Sun Heng dan bertanya, siapa yang tidak tahu aturannya? Sun Hengdao, itu adalah karyawan kecil di departemen pemasaran, bernama Zhang Qimo. Saya menegurnya karena datang ke kantor eksekutif Puncak Group tanpa izin. Aku memintanya untuk datang menemuiku. Mengapa? Apakah kamu punya pendapat? Wu yang berkata dengan ringan. Juga, saya membuat pernyataan. Ini kantor. Sebagai pemimpin senior, seperti apa penampilan Anda saat membuat banyak keributan? Menghadapi teguran Wu Yang, wajah Sun Heng sedikit jelek. Aku tidak ingin orang membuat keributan di kantor. Jika ini masih terjadi, kalian berdua bisa keluar dari kantor tingkat tinggi. Wu Yang berkata dengan serius. Setelah selesai berbicara, Wu Yang menatap Zhang Qimo dengan senyuman di wajahnya. Nona Zhang Qimo, apakah itu benar? Saya membaca ide desain perhiasan yang Anda berikan kepada saya kemarin, dan itu sangat bagus. Wu Yang berkata, datanglah ke kantor saya dan bicarakan detail desain Anda. Oke, terima kasih, Direktur Wu. Zhang Qimo berkata dengan serius. Wu Yang mengabaikan kelompok Sun Heng dan berbalik untuk kembali ke kantor CEO. Zhang Qimo dan Lin Yin juga memasuki kantor bersama. Melihat punggung Zhang Qimo dan Lin Yin, benar-benar keberuntungan. Dengan tingkat sampahnya, perhiasan yang dirancang olehnya, Dong Wu juga menyukainya. Orang bermarga Wu bukanlah jurusan perhiasan, jadi dia tidak tahu apa itu desain perhiasan. Mengambil bahan bekas masih merupakan harta karun. Sun Heng berkata dengan suara lembut. Tak satu pun dari mereka berharap ketua Wu benar-benar membantu Zhang Qimo keluar dari pengepungan, membuat mereka tidak bisa mundur. Baru saja dia mengejek tingkat sampah Zhang Qimo, tetapi dalam sekejap dia disetujui oleh ketua Wu. Ini sangat memalukan di depan banyak eksekutif senior grup. Saudari Ning, pada level Zhang Qimo, akan sangat bagus jika ketua Wu dapat memberinya pekerjaan sebagai desainer perhiasan magang. Seorang eksekutif dari keluarga Zhang tersanjung dan berkata, pokoknya, apapun yang terjadi, pada akhirnya, Zhang Qimo ingin melayani di bawah komando Anda. Yaitu, Sister Ning, Anda adalah kepala perancang perhiasan perusahaan. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengajari Zhang Qimo apa itu desain perhiasan yang sebenarnya. Kata seorang direktur departemen desain. Itu hanya mimpi untuk maju di perusahaan melalui desain perhiasan. Tunggu sampai dia masuk ke departemen desain, lalu aku akan memberinya pelajaran perlahan. Kata Zhang Zining sambil mencibir. Dia adalah wakil direktur departemen desain perusahaan, kepala desainer perhiasan. Zhang Qimo ingin maju di perusahaan dengan mengandalkan keterampilan desain perhiasannya. Itu hanyalah khayalan. Orang malas mendengarkan buku. Kantor CEO. Wu yang secara pribadi menuangkan kopi untuk Zhang Qimo dan Lin Yin. Ini membuat Zhang Qimo merasa sedikit tersanjung, berpikir bahwa desain kreatifnya dihargai oleh Direktur Wu. Kamu tidak harus ditahan, duduk saja sesukamu. Wu yang kembali ke kursi, dan berkata dengan ekspresi ramah, saya sangat puas dengan Raja Dunia yang Anda rancang. Ini adalah level dan pencapaian tertinggi yang saya terima sejauh ini. Terima kasih, Tuan Wu. Zhang Qimo berkata, dan memperkenalkan Lin Yin, Raja Dunia adalah rancangan bersama Lin Yin dan aku, dan dialah yang berada di sampingku. Oh,
Wu Yang berkata dengan santai, apakah ini suamimu di sebelahmu? Zhang Qimo ragu sejenak, lalu mengangguk. Wu Yang berkata sambil tersenyum, saya mengundang Anda ke sini kali ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa desain kreatif Anda telah diadopsi oleh Dewan Direksi, dan perusahaan akan menghasilkan produk jadi. Saat itu, saya harap Anda akan melakukannya secara pribadi mengawasi pengembangan dan penelitiannya, Anda bertanggung jawab penuh atas semuanya. Haruskah saya yang bertanggung jawab untuk itu sendiri? Zhang Qimo sedikit terkejut, tetapi kemudian bersemangat, secara pribadi mengawasi proses produksi harta langka ini, yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Anda tahu, jika Anda mengikutinya dengan ketat desain, dia tidak pernah bertanggung jawab atas puluhan juta proyek. Tapi, apakah saya hanya seorang penjual di departemen pemasaran, dan saya tidak memiliki pengalaman kerja di bidang ini, kata Zhang Qimo dengan sedikit kecewa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Wu Yang berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai penjabat ketua grup perhiasan Zhang, saya akan secara resmi memberitahu Anda, Mes. Zhang Qimo, bahwa desain kreatif Anda telah mencapai standar penilaian saya, dan saya akan mempekerjakan Anda. Dia adalah direktur dari Departemen Desain Perusahaan dan merangkap sebagai kepala desainer perhiasan. Saya sudah membuat salinannya. Selama Anda setuju, saya akan mengeluarkan pengumuman atas nama Dewan Direksi. Wu Yang berkata perlahan, hari ini, kamu bisa masuk ke kantor direktur. Dong, maksudmu kamu ingin aku menjadi direktur desain? Bibir Zhang Qimo sedikit terbuka, sedikit sulit dipercaya, merasa seperti sedang bermimpi. Ketua Wu sebenarnya memintanya untuk menjadi kepala desainer dan direktur desain, yang merupakan posisi penting dengan otoritas tertinggi dalam desain perhiasan grup. Sebelum datang ke sini, ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan. Harapan terbesarnya adalah Wudong merekrutnya sebagai perancang perhiasan, dan itu sudah cukup. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mencapai langit dalam satu langkah dan menjadi manajemen puncak grup. Itu benar, tapi posisimu saat ini adalah agen, tapi selama kamu berhasil menyelesaikan proyek Raja Dunia, kamu bisa menjadi biasa. Tentu saja, otoritas posisi masih dinikmati. Jika Raja Dunia ini berhasil diselesaikan, itu bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan dan efek merek yang kuat. Saya sangat optimis dengan nilai yang tersembunyi di dalamnya. Grup juga membutuhkan eksklusif sekarang. Produk perhiasan kelas atas untuk meningkatkan pengaruh dalam industri perhiasan di Provinsi Donghai. Selain itu, level desain dan pencapaianmu, menurutku, sangat memenuhi syarat untuk posisi ini. Wu Yang berkata perlahan, jangan khawatir melakukannya dengan berani, aku akan memberimu dukungan terbesar. Zhang Qimoping menarik napas dalam-dalam, kegembiraannya melampaui kata-kata. Setelah menenangkan kegembiraannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wudong, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan seperti itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Yang tersenyum dan melirik Lin Yin. Selain itu, suami Anda dapat merancang Raja Dunia bersama Anda. Tampaknya dia memiliki tingkat pencapaian yang luar biasa. Maukah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim desain perhiasan perusahaan? Zhang Qimo memandang Lin Yin dan berkedip, bagaimana menurutmu? Lin Yin tersenyum dan berkata, mungkin pengetahuan profesional saya tidak cukup bagi saya untuk menjadi perancang perhiasan. Namun, saya bisa menjadi asisten Anda dan memberi Anda nasihat. Zhang Qimo mengangguk dan menatap Wu Yang, Ketua Wu, bisakah Lin Yin menjadi asistenku? Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang ini lagi. Wu Yang berkata, tidak ada keraguan tentang pekerjaan itu. Karena Anda dipekerjakan sebagai direktur desain perusahaan, maka Anda akan bertanggung jawab penuh atas tim desain perhiasan perusahaan. Dalam hal personel, Anda dapat secara pribadi memilih. 2 menit kemudian, Wu Yang dan Zhang Qimo keluar dari kantor mengobrol dengan gembira. Semua eksekutif senior perusahaan yang hadir menunjukkan keterkejutan. Oke, semuanya, hentikan apa yang kalian lakukan untuk sementara waktu. Menghadapi para eksekutif di kantor, Wu Yang berkata dengan serius. Semua eksekutif senior perusahaan bangkit dari kursi kantor mereka dan memusatkan perhatian pada Wu Yang dan mereka bertiga. Wu Yang berkata dengan ekspresi serius, saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa tim desain perhiasan perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas tim desain perhiasan perusahaan di masa depan. Zhang Qimo, direktur desain yang baru dipromosikan, Direktur Zhang Qimo, semua orang harus mengetahuinya.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, orang-orang tingkat tinggi yang hadir terkejut dan memandang Zhang Qimo dengan tak percaya. Apa, Direktur Desain? Kenapa dia? Setelah mendengar kata-kata Ketua Wu, Zhang Zining merasa ngeri, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia langsung mengajukan pertanyaan. Berita itu meledak di benaknya seperti guntur. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dia telah menjadi wakil direktur Departemen Desain, dia sebenarnya adalah pemimpin tim desain perhiasan perusahaan. Mungkinkah mulai sekarang di perusahaan, dia masih harus bertindak sesuai dengan wajah Zhang Qimo?